Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samprazan. Ram biasa. Selamat malam semuanya, Pandarunga semuanya di seluruh dunia. Alhamdulillah, Budya Sadiana Kawaza, kita sekarang ketemu lagi. Dan Anda semua mendengar saya lagi. Kali ini saya ditemani oleh Kang Lutfi dan Kang Romi di sini. Hadir, Kang. Ya. Hadir. Samprazan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian menjawab. Untuk semuanya assalamualaikum. Semuanya samprazan. Jadi semuanya saling menjawab lagi. Semuanya rampiaza lagi. Waalaikumsalam lagi. Iya. Dan itu bagus ya. Karena bagaimanapun juga umat kita itu sekarang sedang dipecah belah. Umat kita sekarang itu sedang diadu domba. Sedang bagaimana caranya agar umat kita itu selalu terpecah, selalu tidak pernah bersatu, selalu gontok-gontokan, dan selalu meninggikan dan meningkatkan yang namanya perpecahan terus begitu. Karena memang zaman sekarang ini hujan di sini terdengar ya ke para Pandarunga semua. Nah, ini zaman sekarang tuh memang sengaja umat itu dibawa ke arah politik. Jadi seolah-olah semua urusan-urusan yang kita lakukan, yang umat lakukan itu selalu dihubungkan ke kelompok. Makanya kenapa sekarang banyak satu kelompok menjelek-jelekan kelompok yang lain begitu kan ya? Betul, menonjolkan perbedaan gitu iya, ya. Jadi bisa kerjasama ya? Betul, iya. betul. Beda dikit, wah dipertanyakan, dipermasalahkan. Iya. Sedikit begitu. Jadi makanya sedikit berbeda seperti tadi jadi masalah begitu. Karena apa? Karena kelompok mereka terancam. Mereka terancam. Ya, kelompok mereka tuh terancam oleh kelompok yang semakin lama semakin besar. Betul. Karena kelompok-kelompok yang semakin besar ini mungkin ingin lepas dari kelompok mereka. Nah, ini masalah. Dan dihambat jadi Kang ya? Ya, akhirnya mereka sendiri yang cari masalah. Dan akhirnya mereka sendiri jauh dari kitab yang mereka pegang itu. Karena akhirnya tujuannya bukan kitab itu, tujuannya akhirnya ingin memperbesar kelompoknya sendiri. Oke. Ya, itu kan terjadi pada kita juga kan ya. Betul, betul. Nah, malam ini ya, kenapa? Sejak masa lalu itu Kang ya. Definite Impera. Definite Impera. Makanya kalau kita bicara tentang masa lalu ya, kita bicara tentang masa lalu. Belajar dari sejarah. Iya, kita belajar dari sejarah. Ada seorang yang bernama Christian Snoeckhoorn. Christian Snoeckhoorn itu orang Belanda yang dia itu masuk ke lingkungan kita, masuk ke agama-agama, salah satunya ya agama yang terbesar di Indonesia. Iya, iya. Nah, masuk ke sana dan belajar itu ke Arab juga sampai betul-betul menguasai, sampai dia bisa berbicara tentang agama itu dengan fasih. Wah. Tapi tujuannya adalah untuk memecah belah. Jadi pendapat penceramah ini diadukan dengan pendapat penceramah ini. Akhirnya gontok-gontokan, akhirnya pecah. Dan akhirnya Belanda mampu menguasai daerah tersebut. Oke. Kalau ada yang fasih itu gimana tuh Kang? Bedainnya Kang? Nah, itu dia. Jadi lihat apakah dia itu sesuai dengan ajaran agamanya. Yang diajarkan itu sesuai dengan apa yang dikatakannya. Kita lihat itu saja. Kesehariannya Kang berarti ya? Iya, lihat kesehariannya saja. Kesesuaian ucapan dengan perbuatan. Itu penting Kang Lutfi ya? Itu penting, soalnya bagaimanapun juga sekarang banyak sekali mereka berceramah itu hanya sekedar untuk profesi hanya sekedar untuk mencari uang. Padahal tidak ada satu nabi pun yang meminta upah begitu ya. Jangan sampai ayat-ayat itu dijual dengan harga murah, dan di Al-Quran pun itu dibahas itu tentang itu. Nah, kita kembali lagi ke masa lalu nih. Selain Christian Snoeckhoorn, gimana Kang? sebetulnya masa lalu juga itu mengenal yang namanya out of place artifact. Jadi out of place artifact itu sebetulnya istilah yang dimunculkan oleh seorang Amerika yang bernama Ivan T. Sanderson. Dia seorang kriptozoologis. Kriptozoologis dibaca. Asing juga ya Kang Lutfi ya? Baru dengar ya. Profesi yang apa tuh gitu ya. Jadi dia memang tukang ngorek-ngorek sejarah, paleontologi, arkeologi. Nah, ketika orang tersebut menemukan sesuatu yang tidak semestinya, makanya disebut out of place artifact. Jadi artefak-artefak yang tidak sesuai dengan semestinya. Tidak semestinya. Iya, tidak sesuai dengan semestinya. Jadi begini. Contohnya, kan kita tahu persis ya yang namanya baterai. Baterai itu penemunya itu katanya. Penemu baterai itu bernama Alessandro Volta, orang Italia dia. Itu menurut catatan sejarah yang beredar sekarang gitu ya. Betul, catatan sejarah. Yang katanya pada tahun 1800. Habis itu Michael Faraday lah. Orang-orang mengenal yang namanya
Michael Faraday itu tahun 1831 itu juga tentang elektrolisis. Elektrolisis. Ya, elektrolisis. Nah, orang-orang tahu itu baterai itu baru tahun 1800 lah ditemukan itu baterai. Tapi ternyata Ya. di salah satu kuburan kuno di Baghdad, nah ini nih yang membingungkan para arkeolog, pada tahun 1930 Iya. di luar Baghdad itu daerah tepatnya tuh Hujud ya, Rabula. Wujud Rabula. Ya, Oke. jadi beberapa arkeolog melakukan penggalian di sana, menemukan sebuah artefak yang diduga merupakan satu set baterai kimia yang usianya sudah mencapai ribuan tahun. Wah, ribuan tahun. Ribuan ya. tahun, ada yang mengatakan itu lebih dari 2000 tahun. Sebentar. Tadi Ya. tahun 1930. Sementara baterai yang diakui sekarang 1800. 1800-an ya? Ya, Oh, ini 2000 1800-an. tahun sebelum ya? Nah, ini ini nih usia artefaknya sekitar 2000 sampai 5000 tahun sebelum Masehi. Jauh banget ya itu. Ya, Betul, jauh betul. banget ya. Nah, si baterainya itu sendiri pernah dicoba. Dan Dicoba. ternyata iya dicoba, mereka coba itu kan. Jadi sebetulnya artefak aneh tersebut di atas sebuah silinder tembaga. Jadi ada silinder tembaga. Tabung tembaga, Iya, oke. iya, silinder. Dan kemudian batang besi serta aspal yang disusun sedemikian rupa dalam sebuah jambangan kecil. Ya, tingginya 14 cm lah, sampai diameternya itu 8 sentian. Yang terbuat Iya, dari tanah liat. Nah, itu dibungkusnya itu tanah liat. Nah, setelah para ahli mereka ulang, memang benar didapati bahwa artefak tersebut merupakan sebuah baterai elektrik kuno. Jadi waktu para peneliti itu memberikan perasan jeruk itu asam. Ya. Iya. Jadi dikasih perasan air jeruk, gitu tah. Oh, dimasukkan Iya, cairan dimasukkan. air jeruk. Iya, air jeruk. Oke. Perasan air jeruk. Ternyata itu mampu menghasilkan listrik 1,5 voltmeter. Jadi seperti baterai yang sekarang. Oh, seperti baterai Iya, sekarang baterai ya? sekarang. Dan Dari itu bisa perasan air non-stop jeruk. dilakukan selama 18 hari. Coba baterai sekarang pakai non-stop. Yang katanya kuat itu kan ya. Iya, yang nggak habis-habis itu paling setengah hari. Kalau misalnya dipakai non-stop paling setengah harian. Betul. Ini 18 hari Iya, ya? 18 hari. Non-stop. Non-stop. Dan itu tinggal buang air jeruknya, isi lagi pakai air jeruk. Oh, Luar Berfungsi biasa. lagi. teknologi organik juga ya? Teknologi organik dan teknologi memang besar ya, kalau misal baterainya juga besar, tapi itu bisa diperkecil tergantung dari bagaimana kita sekarang Tuhan tergantung ya. niat baiknya. Oh, Iya. Niat baik, apakah kita berniat baik memberikan baterai yang tahan lama ataukah niat industri? Ya buat bisnis ya. Kang, Iya, ya? buat bisnis mah harus sekali buang dong gitu kan, biar bisnis berjalan terus. Betul. Nah, ini sebetulnya kita itu wajib curiga, wajib wajib berpikir bahwa ternyata teknologi kita itu dijatah. Tapi sebelum itu, kalau misalnya ada panarunga yang ingin SMS, kemana nih Kang Lutfi? Oke, bagi panarunga semua yang mau SMS, silahkan kirim SMS-nya ke 0897 416 7919. Diulangi 0897 416 7919. Sekali lagi 0897 416 7919. Tolong sebutkan nama dan asal kotanya dari mana. Password nggak usah kalau sih. Password nggak nggak usah ya. Kirim SMS saja. Jangan terlalu dekat ke Silakan, mic-nya. panarunga. Tong diteleg mic. Lapar mic ya. Lapar mic. Oke, silakan berinteraksi di sini. Nah. Pertanyaan yang sesuai topik akan kami Iya, bacakan insya iya. Allah. Tapi kalau pertanyaan out of topic, kalau kita kan sedang membahas out of place artefak, Iya. cuma mohon maaf kalau pertanyaan yang out of topic tidak akan dibaca di sini. Oot katanya Oot. Nah, kemarin kita membahas soal Dorval kan ya? Dorval, betul. Dorval, nah. Itu masih banyak yang ternyata Penasaran. tidak menyimak dari awal, Kang. Oh. Dorval itu bagaimana katanya? Masih ada pertanyaan-pertanyaan. Ya udah, Dorval. kita ulang sedikit ya. Silahkan. Kita ulang Menggunakan sedikit tentang dikit Dorval. Jadi Dorval itu sebetulnya sebuah teknologi kuno yang dibuat oleh leluhur kita, dan memang itu sudah dipasang di seluruh dunia ya. Sekali lagi dipasang di seluruh dunia. Jadi setiap gunung yang besar itu memiliki Dorval. Nah, sebelumnya kita membahas tentang Gunung Padang juga. Oke. Nah, Gunung Padang itu kita bahas bahwa di Gunung Padang itu sendiri para ilmuwan, para geolog dengan menggunakan geolistrik, georadar, geomagnet dan sebagainya, terutama ketika ditembak oleh geolistrik terlihat itu Dorvalnya 2. Terlihat ya, Iya. terdeteksi. Ya, terdeteksi. Dorval itu adalah batu berbentuk bulat, bukan batu sebetulnya. Itu teknologi menyerupai batu. Teknologi menyerupai yang batu. dibuat menyerupai batu bulat. Batunya itu bulat sempurna. Nah, fungsinya gimana, Kang? Nah, Kenapa fungsinya- bentuknya harus bulat juga? Nah, itu maksudnya fungsi bulat agar mengeluarkan gelombang yang ke seluruh arah. Oh, berbagai arah ya, Iya, merata. Seluruh arah merata. Nah, itu.
agak dekat mic-nya, Kang Lutfi. Nah, gitu. Tapi jangan ditelan ya mic-nya ya. Dekat saja. Nah, segitu Jaraknya cukup. segitu cukup, Nah, segitu Oke. cukup. Ada ya. di berbagai gunung di seluruh Seluruh dunia, gunung-gunung yang besar. man-made berarti ya? Man-made, bukan Teknologi. bukan Sejarah Dragon animal Ball juga made dari sana ya. ya, Kang ya? Sejarah Dragon Ball jangan-jangan dari situ juga. Sepertinya gitu deh. Deh. Karena ini juga tim kita itu dari tim terpadu riset mandiri itu Pak Dani Hilman itu menyebutnya itu Dragon Ball. Wah, kan? Dragon Ball. kan? Dragon Ball. Karena memang mirip sekali dengan Dragon Ball, cuma Dragon Ball itu kecil kan. Ya. Nah, ini besar. Satu ada yang sebesar meja, ada yang 3 kali 3 meter, itu tempat yang tergantung dari kan. Nah, pertanyaannya untuk apa mereka membuat itu? Nah, Sebetulnya buat apa tuh, Kang? nah itu ya. Nah, sebetulnya fungsi dorval itu adalah untuk merapatkan molekular tanah. Jadi dorval itu mengeluarkan gelombang, nama gelombang itu Erselna namanya. Gelombang Erselna. Gelombang Erselna. Oke. Gelombang Erselna itu adalah gelombang untuk merapatkan molekular tanah. Jadi kalau misalnya ada kolaps di tanah, itu bisa dicegah oleh ini. Oke. Makanya ini apabila masih tetap terjadi di tanah-tanah yang tidak terlindungi oleh dorval ini atau tidak tercover oleh dorval ini, nah dorval itu akan mengeluarkan gelombang. Begitu ada kolaps tanah dan kemudian terjadi gempa di satu tempat yang tidak tercover oleh dorval itu, dorval itu akan mengeluarkan gelombang yang bisa menghantam gelombang gempa yang terjadi kolaps tanah itu. Jadi di tempat yang ada dorval itu tidak terjadi gempa. Begitu. Oh, gempa tidak merambat sampai ke sana. Iya, jadi intinya dorval itu adalah peredam gempa. Peredam gempa. Peredam gempa. Itu masih berfungsi, Kang? Sampai sekarang. Apa iya. masih ada yang berfungsi atau ada yang Ada yang sudah mati, tidak? ada yang berfungsi. Tapi alhamdulillah main dorvalnya itu ya, dorval utama di seluruh dunia itu 21 Desember 2012 kemarin sudah merecovery. Wah, bentar. 21 Desember itu mirip kayak kiamatnya suku Maya itu ya? Ya, suku Maya itu kita bahas. Nanti Oke, kita bahas. langsung itu sebenarnya dari sini. Oke. Kenal itu karena arkeolog itu kebanyakan dari barat ya, bule-bule arkeolog itu. Iya. Nah, jadi mereka itu menyamakannya dengan yang dekat-dekat dulu aja. Mereka itu kan daerah Amerika Selatan kan, Oh, Amerika iya, Tengah iya, dan iya. Amerika Selatan. Terutama ini Costa Rica. Costa Rica. Ya, karena daerah-daerah di mana dorval itu dibuat itu memang di Costa Rica. Casingnya itu dibuat di Costa Rica, tapi untuk di dalamnya nanti kan di plug in itu. Di dalam itu nanti ini dimasukkan yang namanya nanoteknya itu, nanoteknologinya itu di plug in kan tuh di sini di Nusantara. Di Nusantara. Berarti ada perpindahan ya dari mengangkut casing di antar ke Nusantara gitu. Iya, zaman dulu mah kan tidak ada masalah. Tidak ada masalah Nggak zaman pakai dulu. ongkos gitu kan ke sana. Tidak ada yang jualan tiket gitu ya dari sana Oh, ke sini, tidak ada, dari ya. sini ke sana nggak ada jualan tiket. Dulu Apalagi mah calo ya. Iya, nggak ada. Terus tidak ada ini itu karena dulu ada yang namanya barka. Barka itu artinya kilat. Jadi portal. Ada yang menggunakan Wimana itu kendaraan ini apa? Kendaraan anti gravitasi, karena pada masa puluhan ribu tahun sebelum Masehi itu dikenal yang namanya Wimana. Itu adalah kendaraan anti gravitasi. Iya. Nah, terus mereka sudah dengan kecepatan yang luar biasa pula. Kalau misalnya jarak dari Nusantara ke Costa Rica mah paling itu butuh berapa menit saja gitu kan. Iya. Itu tidak lama. Ya berapa menit ya, jaraknya maksimal 1 jam lah ya. Ya beberapa menit bisa beberapa puluh menit tergantung dari mereka simpang-simpangan dulu nggak di sana gitu, atau ada badai atau ada apa. Nah, itu juga bisa menghambat. Dipilih Costa Rica tuh kenapa, Kang? Costa Rica di sana itu karena orang-orang kita itu kan yang pindah ke sana yang disebut disebut Inka. Inka, iya. Inka. Jadi kita menyebutnya Inka. Jadi orang-orang Inka itu orang-orang yang pergi dari kita ke sana ke Costa Rica. Kang, ya? Inka. Ya orang Sunda mengatakan, orang Sunda itu Orang bilang Sunda? kalau untuk pergi itu Inka. Inka, iya. Oh, gitu Inka. kan. Iya. Jadi Inka itu artinya orang-orang yang pergi untuk mencari emas KW3. Oh. Mencari emas KW3. KW3 kan? Ke suatu tempat yang namanya makmur atau Eldorado. Oh, Jadi Eldorado itu disebut makmur karena memang di sana itu mau dibuat makmur. Oke. Dan di sana itu ada penangkaran Amurca. Penangkaran Amurca. Penangkaran Amurca. Amurca itu kijang, ada penangkaran kijang namanya Amurca. Tadi Eldorado itu mirip cerita apa ya? Eldorado, Mitos Kang. Eldorado. Iya. Memang Eldorado, Kota Eldorado emas. itu Katanya Oh, yang iya. dicari-cari itu ya, penjelajah masuk Dan itu asal tahu saja, emas di sana itu KW3. KW3. KW3, kalau di sini mah KW1. Saat ini yang di Indonesia yang di Nusantara. Sampai saat ini ya. Oh gitu. Iya, yang digali oleh Amerika itu yang di Freeport itu cadangan emas kita itu KW. itu disimpannya itu di FAPFA. FAPVA. FAPFA yang sekarang dikenal dengan nama Papua. Oh. Oke, Papua. Papua. Ya. Papua. Jadi Papua. hanya FAPFA. Orang secara susah menyebut FAPFA. Ya. Ya.
Akhirnya mereka majunya Papua. Oke. Kalau di sini ada KW1, kenapa jauh-jauh cari KW3 itu kan? Karena KW1-nya sebagai cadangan. Oh, jadi yang kualitas utamanya? Iya, simpen dulu gitu. dong gitu kan. Cadangan. Iya, cadangan. Keperluannya buat apa itu? Keperluannya nah di apa sana. perhiasan seperti saat ini atau ada Nah, itu. fungsi tertentu ya? Sebetulnya yang namanya emas itu sebetulnya dulu tuh bukan buat perhiasan. Jauh-jauh dari perhiasan tuh jauh-jauh. Jauh-jauh. Tapi itu adalah bahan konduktor. Karena emas pun bisa dipakai untuk bahan konduktor dan semikonduktor. Oh, jadi untuk spare part peralatan elektronik gitu? Peralatan elektronik sekarang lihat saja lah prosesor sekarang itu ada unsur emasnya kan. Oh gitu ya? Sok aja bongkar. Oh. Makanya sekarang banyak sekali prosesor-prosesor bekas itu dikumpulkan lalu kemudian dipisah-pisahkan dalamnya, kemudian dipanaskan itu ada emasnya loh. Prosesor yang di CPU komputer kan? CPU laptop. ya. CPU. Ya di Central Processing Unit. Itu ada itunya. Ada unsur emasnya juga ya. Iya, jadi sok aja tapi mesti setumpuk itu paling dapatnya berapa gram gitu. Karena memang yang diperlukan itu cuma sedikit. Atau jangan-jangan terinspirasi dari teknologi masa lalu juga nih. Prosesor itu kalau begitu atau gimana? Nah, begini. Pertanyaannya sekarang apakah kita itu memang ditemukan yang namanya penemu? Penemu itu apakah ada begitu kan? Ataukah itu sebetulnya bukan penemuan atau sebetulnya itu adalah jatahan teknologi? Bentar. Maksudnya gimana kan? Nah, Kan jadi di begini. informasi mau ada penemu teknologi siapa. Kan jadi itu Kang Lutfi ya. Betul. 101 penemu di dunia. Nah, Iya, betul. silahkan Seperti saja, itu. silahkan penemu saja. berpengaruh cenah. Iya, tapi ternyata teknologi itu sudah ada jauh sebelum Masehi. Jauh sebelum Masehi teknologi sudah ada. Seperti contohnya ada Antikythera mechanism. Antikythera mekanisme yang sebetulnya namanya itu Architirema mekanisme itu kemarin kan kita bahas ya. Oke. Itu adalah sebuah mekanisme di mana untuk perhitungan perputaran planet yang mengelilingi matahari. Jadi hitungan untuk Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus itu semuanya sudah ada di sana. Nah, kemudian prosesor seperti baterai. Satu contoh baterai ini aja nih, baterai Baghdad. Betul. Yang katanya ditemukan oleh siapa tuh? Alessandro Volta kan? Tahun 1800. Tapi ternyata 3000 tahun sebelum Masehi sudah ada betul. ini sudah ada. Kalau ada baterai berarti untuk alat apa gitu, sumber tenaga untuk apa gitu? Nah, Berarti ternyata sudah power listrik. Nah, ini ternyata jadi kuil Hathor namanya itu adalah dewi kesuburan dan dewi sapi. Di kuil Hathor ini terlihat ada gambar di mana raja-raja Mesir kuno itu sudah menggunakan senter, bukan obor ya. Senter. Iya, senter bukan obor. Sudah mengenal yang namanya senter. Oh, jadi ke tempat gelap itu nggak bawa obor gitu ya? Sudah bawa di ini film The senter. Mummy gitu kan, Iya. masuk ke tempat gelap bawa obor, tapi Iya. ternyata enggak ya, pakai Nggak senter. ada, iya, makanya Penerangannya tuh. kalau benar di sana itu pakai obor, Ya. ada bekas gosong kan ya. Iya. Nah, itu di sana nggak ada. Kalau bekas minyak atau sumbunya ada apinya nggak kebakar. Iya, gitu, itu benar. nggak ada di sana. Yang ada bekas-bekas itu bekas-bekas kabel. Kabel. Iya, bekas kabel, terus bekas ini apa kotak-kotak tempat penyimpanan catu, baterai dan sebagainya. Dan di sana itu ada lambang-lambang. Kalau misalnya kita lihat gambarnya ya, Oke. ada lambang-lambang yang melambangkan seperti ini ada pendeta itu yang megang itunya. Ada gambar kawat ionisasi, ada gambar electric discharge, ada gambar soket lampu, ada kabel dewa. Nah, di sini dewa udara itu karena itu berfungsi itu lewat udara kan, merambatnya itu lewat udara kan ya. Iya, ada isolator, ada membawa cahaya gitu, macam-macam lah di sini tuh. Jadi di sini yang namanya center itu kan sebetulnya itu pijar itu karena ada kawat-kawat kecil yang di sana itu ada tumbukan listrik kan di situ ya. Iya. Atau yang dikenal dengan nama wolfram. Oke. Nah, itu harus kedap udara kan, tidak boleh ada udara masuk di sana kan. Ya. Itu sudah dikenal pada zaman Mesir kuno. Pada zaman Mesir kuno. Pada zaman Mesir kuno dan itu disebut kuno. Sebelum Masehi gitu ya. Sebelum Masehi 3000 tahun sebelum Masehi itu disebut kuno. Ada lagi yang lebih canggih pijarannya itu. Itu jauh sebelum itu sudah dikenal yang namanya nuklir karena 20.000 tahun yang lalu itu di Kurusetra di Mohenjo-daro itu sudah terjadi perang nuklir. India itu ya? Iya, Mohenjo-daro. di daerah sana lah Mohenjo-daro. Asia Selatan. Ya. Nah, di sana tuh sudah terjadi perang nuklir. Sudah ada pertanyaan belum? Oh, sudah ada Kang. Nah, Ini coba penanya pertama. Jangan oot ya. Oh iya. Nah, ini dari Teh Anissa dari Sumbersari Bandung. Iya, Bandung Nah. cuma deket lah. Kang, gimana bisa nggak kita bikin ulang baterai tersebut yang pakai cairan Jeruk tadi ya. jeruk tadi? Iya, ya bisa lah dan gampang malah gitu kan. Jangan jauh-jauh lah sekarang mah. Kita bisa yang pakai tanah juga bisa, yang pakai ini juga apa? Kentang juga bisa. Sekarang Pakai mainannya kentang. banyak kan? Sekarang udah Iya, banyak yang saya mainannya. lihat pakai jeruk juga Iya. ada.
Betul. Jangan terlalu dekat. Oke, siap. nanti basah itu mic tuh. Mesti Basah, dikepret. hujan lokal ya, hujan di luar. Masih dikepret-kepret. Nah, Dikepret di luar hujan, di dalam hujan terkena mic. Nah, jangan deket teuing. Terus ada simbol aliran. Nah, sebetulnya itu mudah. Sekarang mainannya juga banyak sekarang. Jadi ada yang menggunakan air gitu kan, perasan jeruk itu sudah ada sekarang mainan-mainannya sekarang. Dijual banyak malah gitu kan. Iya. Nah, terus ini apa? Tadi siapa? Teh Anissa ya? Sumbersari. Ya, di Sumbersari. Itu bisa dong, nggak usah bikin lah. Sekarang udah dijualin kok buat anak-anak. Sekarang udah banyak. Udah banyak. Iya, udah banyak. Beli aja lah, nggak perlu capek-capek bikin. Nah, ini sudah kejauh beda kan Lutfi ya. Banyak sekarang mainan anak-anak sekarang bisa anak-anak sekarang belajar kreatif ya. Iya. Anak-anak tuh jadi mereka itu belajar bagaimana cara membuat baterai ini ya sumber listrik sendiri. Iya. Terus bisa untuk menghidupkan ininya lampu yang kecil itu sudah bisa dari perasan jeruk biasa aja. Terus gimana? Terus kalau misalkan ini sebelum pertanyaan berikutnya, peradaban dulu itu begitu maju, berarti pernah ada kepunahan atau ya, kehancuran di berbagai peradaban maju tersebut. Ya pernah atuh gitu kan. Nadanya jadi sama. Ya, nanti dulu ini dipunahkan atau punah? Ini pertanyaan. Mungkin kan kerusakan itu bisa dari bencana alam. Bisa jadi bencana alam atau bisa Mungkin saja dirusakkan ya? Dirusakkan. Bisa saja dirusak. Ya. Jadi bisa seperti kena bencana katastrof. Bencana katastrof. Ya, bencana katastrof bisa bencana atau bisa gunung apapun lah, bisa gunung meletus dan sebagainya atau bisa banjir kan begitu. Ya, kemarin aja di Filipina itu kena badai langsung kan berapa korban. Iya, seperti itu. Rusak. Nah, itu kan atau kena tsunami atau apapun lah itulah bisa seperti itu. Atau bisa sengaja dihilangkan. Sengaja dihilangkan. Karena apa tuh Kang? Peperangan atau apa itu? Bukan, karena ada seseorang yang ingin menguasai sendirian teknologinya. Lalu kelompoknya sendirilah itu yang nanti akan menguasai. Dan kelompok itulah sendiri yang nanti adalah kaum-kaum yang akan menguasai teknologi pembuatannya. Seperti kapital, seperti nuklir lah. Di sini awal mulanya Kang ya. Awal mula kapitalisme itu dari udah lama sekali, sejak zaman raja-raja kan. Iya. Sejak zaman raja-raja dan sebelumnya lagi. Makanya jadi kenapa? menyingkirkan para pesaingnya. Betul, agar kelompoknya sendiri yang menguasai begitu kan ya. Sekarang kan berlaku begitu juga. Makanya ada yang namanya paten. Ya. Oh iya. Nah, tapi katanya paten. Tujuannya justru untuk melindungi para penemu. Ya terserah itu pembenaran aku mahal carana. Yang namanya pembenaran tuh kalau di kita kan nggak ada yang patenin satu pun tidak ada yang dipaten di kita kan. Nah itu terus kedua penguasaan teknologi ini agar orang tuh bisa dibuat dan bisa dibuat terkendali dan bisa dikendalikan. Ya. Makanya di sini orang-orang yang menguasai teknologi itu otomatis mereka tuh bisa menguasai manusia. Ya. Nah terus kemudian mereka sengaja membuat sistem pendidikan untuk menguasai mereka juga. Ya. Nah makanya otak manusia itu semua dijejali oleh ilmu-ilmu yang akhirnya tidak bermanfaat dan tidak terpakai. Lihat saja sekarang. Dijejali ilmu yang justru nanti tidak terpakai. Oh iya. Lihat aja sekarang sistem pendidikan di seluruh dunia. Makanya akhirnya banyak sekali orang yang sadar sekarang mereka tidak mau ikut sistem yang sudah terbukti gagal kan? Terbukti gagal. Lihat saja sekarang. Sistem yang menjejalkan ilmu pengetahuan yang tidak terpakai pada otak anak-anak kita. Akhirnya otak anak kita itu menjadi dipenuhi oleh ilmu-ilmu yang sebetulnya nanti jadi sampah. Iya. Nggak kepake nanti. Lihat aja sekarang. Lihat saja, kita sekarang bekerja tidak sesuai dengan sekolah kita. Contohnya begitu kan. Banyak yang begitu Kang, betul. Bukan banyak lagi. Sebagian besar gitu. Besar. Ya jujur sajalah sekarang kan. Sekolahnya apa, belajar apa gitu, yang dikerjakan kerjanya apa gitu kan. Sekolah di pertanian, kerjanya teller bank gitu kan. Jadi itu juga bisa jadi strategi untuk memundurkan suatu kaum gitu ya. Lihat saja sekarang. Menjejali mereka dengan informasi yang tidak diperlukan gitu. Betul. Dan terbukti berhasil kan ya? Terbukti berhasil. Lihat negara kita. Banyak sekali sistem pendidikan atau tempat-tempat yang untuk mendidik, istilahnya banyak sekali sekolah lah di kita. Sekolah ya. Langsung saja kita tunjuk banyak sekali sekolah ya. Yang ternyata akhirnya ilmunya tidak terpakai dan akhirnya sudah terbukti itu tidak memajukan negara kita begitu kan ya. Nah makanya kita tidak menyalahkan sekolah, tapi sistemnya ini yang harus kita benahi begitu loh. Harus dibenahi.
Kita tidak mengutuk ya, apalagi mengutuk itu sekolah dan tidak. tidak. Tapi kalau misalnya sistemnya ini tepat guna begitu kan, tepat dan itu secara efektif bisa mendidik anak menjadi orang-orang yang menjadi dirinya, menjadi orang yang memang seharusnya menjadi sesuatu di planet bumi ini. Makanya itu akan menjadi efektif karena satu anak itu satu kurikulum sebetulnya. Satu anak satu kurikulum. Satu anak itu sebenarnya satu kurikulum. Beda-beda ya Kang ya. Iya, tiap orang tuh punya kekhasan masing-masing. Karena tiap anak itu dia punya tugas masing-masing di planet bumi dan akan saling melengkapi begitu loh. Makanya di sistem yang benar itu tidak ada istilah karyawan. Semuanya itu pemilik usaha, cuma ada tugas masing-masing dan masing-masing dapat bagian dan jatah masing-masing. Makin sulit akan makin gede dong jatahnya begitu. Oh gitu ya. Iya, di perusahaan-perusahaan yang benar-benar mengikuti apa yang diperintahkan oleh Sang Maha Pencipta, itu tidak ada istilah karyawan. Sistem ini pernah eksis Kang di bumi. Makanya sekarang lagi dieksiskan lagi oleh kita. Dieksiskan lagi gitu ya. Dieksiskan lagi ini tuh. Iya. Makanya perusahaan tuh yang dikenal tuh sistemnya bagi hasil. Jadi bukan gaji. Nah gaji ini adalah kerjaannya kapitalisme. Oh gitu Kang. Iya. Tapi bukannya itu hak dari pengusaha yang diciptakan itu Kang ya. Nah, makanya lihat sekarang kan akhirnya pembenarannya di pengusaha dong gitu kan. Kita yang punya perusahaan, kalian mah udah nih gaji aja, padahal bukan begitu. Kalau tidak ada mereka juga tidak akan hidup kok gitu kan ya. Iya. Jadi semua orang ciptakan jadi pengusaha Kang ya. Iya, semua itu mitra. Misal mereka bergabung dengan kita begitu ya. Di perusahaan saya misalnya. Mereka itu bergabung di perusahaan saya, ada mereka sama-sama pemilik perusahaan itu. Jadi kalau mereka kerja keras, mereka akan dapat hasil yang baik, begitu kan ya? Jadi hubungannya kemitraan ya, kemitraan. Kerjasama. Tidak ada yang namanya karyawan seharusnya. Itu di negara dulu ya, dulu dan ternyata terbukti maju. Dan itu juga berlaku di Nusantara ini. Ada yang mengatakan kita itu Nusantara ya. Ada yang mengatakan Nusantara. Kita tidak akan menjajah, silahkan saja. Gitu. Dan kita setuju saja mereka mengatakan itu apa. Ada yang mengatakan Nusantara, kita setuju. Mengatakan Nusantara, oke, gitu kan. Mengatakan Indonesia, hayu, gitu kan. Gak masalah, karena orangnya itu juga lah. Ini seperti nama saya Diki Zainal Arifin. Ada yang mengatakan Diki, oke. Mengatakan Zainal, mangga. Arifin, hayu-hayu aja, gitu kan. Nah, itu tergantung bagaimana selera lah menyebut. Tapi terkena ya, orang-orang taunya itu Kang Diki. Malah sekarang berubah jadi Mbap, gitu kan. Kang Mbap nggak ada ya? Nggak ada, belum. Mungkin bentar lagi ada nih. Oke, tadi di dekat Muhammadiyah nih, Roh. Yang menarik tadi menguasai suatu kaum dengan melalui sistem pendidikan. Nah, tadi Akang bilang satu orang itu satu kurikulum. Berarti kalau begitu guru harus sebanyak murid dong. Begini. 100 murid ada 100 kurikulum. Hanya begini ya, guru hanya profiler lah. Profiler itu jadi seorang guru itu dia harus bisa memasuki dari muridnya, pikiran muridnya. Guru itu kan digugu, ditiru. Dan ternyata guru itu terbukti tidak ini kan, lihat saja sekarang kondisi saat ini. Iya, guru yang efektif yang mengerti apa ada di kepala muridnya, begitu kan. Karena guru itu hanya seorang profiler. Akhirnya dia menjadi provider. Saat ini provider. Enggak, jadi begini. Fungsinya seorang guru itu kan dia bukan mentutor sebetulnya. Tapi sebetulnya tutor apa yang dibutuhkan oleh anak ini. Oh iya. Jadi anak ini sebetulnya seorang anak dia itu memiliki kebutuhan masing-masing dan berbeda. Setiap anak berbeda. Setiap anak itu berbeda dan setiap anak itu unik. Setiap anak itu unik dan seorang guru di sini berarti saya tidak menyebut guru. Di sini seorang profiler. Seorang profiler dia harus mengerti anak dan akhirnya dia memprovide jadi provider. Profiler akan menjadi provider yang menyediakan kebutuhan anak ini. Oh gitu. Jadi memfasilitasi gitu. Fasilitator. Ya? Oh fasilitator. Iya, fasilitator. Anak itu akan mengeksplor dirinya. Iya. Anak akan mengeksplor dirinya dan anak itu akan mengerti apa yang dia butuhkan. Hese jadi guru itu susah begitu, amat sangat susah sekali. Jangan dikira. Jadi seorang guru itu nanti pertanggungjawabannya sangat berat loh. Berarti kemampuannya harus sangat banyak. Selain sistem SDM harus juga mumpuni. Harus luar biasa Kang ya. Iyalah, harus mumpuni. Guru ya. Betul. Loh, kok tahu saya? Ini kayak cara ini ya, kok tahu. Ya gitu. Ada tipsnya gimana Kang? Nah, tips seorang guru adalah ketika dia itu akan menjadi seorang guru ketika dia menjadi pendidik, bukan pengajar.
Ya kita out dulu, ini out dulu ya. Out dulu ya. Karena di sini ada seorang guru nih. Karena ada guru di sini nih. Kita out dulu, out of topic, bukan sebelum kita berbicara lagi out. Nah, di sini seorang guru itu dia harus menjadi pendidik. Seorang pendidik harus menjadi contoh. Seorang contoh harus menjadi profiler dan lalu menjadi provider. Profiler itu dia harus bisa memprofile anak. Si anak itu harus seorang guru harus mengerti apa yang dipikirkan oleh anak ini, mengidentifikasi kebutuhan anak. Iya, jadi dia harus mengerti apa yang sekarang dipikirkan oleh anak dan dibutuhkan oleh. Ditanya aja kan? Jangan ditanya, ditanya gak akan bicara. Anak itu kalau ditanya gak akan bicara. Iya. Itu ada ilmunya. Nah makanya kalau misalnya kita berbicara tentang itu, Kang? Nanti kita akan bahas tersendiri. Siap, Kang. Ya. Nanti kita akan bahas tersendiri di satu topik yang memang membahas tentang profiling. Nah, oke. Tapi karena sekarang kita bahas out of place artifact, kembali ke jalan yang benar, Kang ya. Kita kembali lagi ke bukan ke baterai ya, karena ini kembali lagi ke PC. Oke, kembali ke PC. Kembali lagi ke PC. Nah, di sana kalau kita kembali ke pertanyaan ke Teh Anissa tadi tentang yang namanya apakah mungkin kita buat lagi baterai itu? Mungkinlah. Itu pasti mungkin, sangat mungkin sekali. Sekarang fasilitasnya itu lengkap begitu kan. Mau kita bikin yang mini, mau kita bikin yang besar juga bisa. Hanya mau nggak bikinnya gitu kan. Betul. Biasa suka pada males. Praktis atau enggak belum terbiasa harus nyari jeruk. Iya, nyari perasaan jeruknya itunya gitu. Iya, Kang Lutfi enggak janjian tuh jeruk jelas. Iya, tiba-tiba tahu bisa dipakai buat krisis energi. Ya enggak masalah, ganti ke cuka we. Sama cuka. Gitu ya. Semua alternatif ada, Kang ya. Yang penting kita mau berpikir, Kang ya. Kalau misalnya susah itu ganti tanah. Oke. Tanah juga bisa mengeluarkan listrik. Oh gitu. Bisa. Yang bersifat asam aja. Oh enggak. Tanah mengeluarkan listrik. Tanah bisa mengeluarkan listrik. Lagi kalau misalnya masih susah juga kentang. Masih susah juga banyak. Gitu. Strawberry juga bisa. Jadi solusi itu di sekitar kita dan cuma kitanya tidak mau berpikir. Nah, ini yang kata kuncinya, Kang. Betul, makanya kita dijauhkan dari berpikir ini. Kita dididik untuk nurut. Makanya kenapa ukurannya nilai kan? Ya. Nilai itu kecerdasan atau kebodohan anak tuh dinilai ada angka. Betul. Angka. Nilai sekian kamu cerdas, nilai sekian kamu bodoh, padahal dalam semua jenis juga gitu ya. Iya, karena sesuai selera dari gurunya kan. Dibuat sesuai selera mereka yang ingin menguasai kita. Itulah yang namanya sistem yang sekarang sedang diberlakukan di kita dan kita menjadi korban ini tuh, dan kita tidak sadar bahwa kita ini korban. Begitu. Korban ya. Iya, balik lagi ke out of place artifact. Oke, ada pertanyaan lagi Kang dari Kang Turnux. Iya. Di Serang, Banten. Kang, kalau baterai memang sudah ada waktu zaman Mesir. Eta berarti gambar pesawat di piramid teh larasnya anu ngarapu ngangge baterai. Jadi gambar pesawat yang ada di piramid itu betul ya, yang terbang menggunakan tenaga baterai gitu. Oh iya. Ada itu gambar yang terbuat dari emas. Bukan gambar ya, memang bentuknya ada itu. Makanya ada di daerah sana juga, masih daerah sekitar Peru juga di sana ada semacam landasannya. Dan sebetulnya itu untuk iseng saja sih. Iseng. Iya, kayak kita pakai main gantole. Oke. Gantole. Iya, kayak kita main gantole. Hobi aja ya. Iya, hobi balap-balapan karena orang-orang dulu pun sudah mengenal yang namanya balap-balapan. Sudah mengenal. Buat senang-senang aja itu atau ada tujuan? Iya, buat fun aja, just for fun ya. Dan itu keselamatannya juga tinggi. Mereka sudah mengenal jetpack. Kalau misalnya ada kecelakaan ya mereka pakai jetpack. Safety-nya sudah diperhitungkan. Iya, safety-nya sudah segala macam sudah ada. Makanya mereka aman gitu kan. Itu kalau kata Kang Ibnu, Kang, itu pakai pakai jeruk baterai ya? Pakai baterai ya? Pakai baterai. Emang benar. Memang ada beberapa model. Ada yang pakai pancar gas, ada yang pakai anti gravitasi, ada yang pakai baterai juga ada yang dari perasan jeruk dan ada yang Clustonic. Clustonic kemarin kita bahas tentang Clustonic itu. Jadi sebuah sumber energi yang menggunakan bahan-bahan ya seperti uranium gitu kan. Tapi Clustonic sendiri tidak menggunakan uranium, ada bahan lain lah Clustonic. Tapi uranium sendiri memang sudah dipakai karena reaktor nuklir sendiri sudah ditemukan 1,7 miliar tahun yang lalu gitu kan. Iya. Nah itu pernah kita bahas itu di minggu-minggu kemarin. Nah, dan itu pun sudah dikenal pada 20.000 tahun sebelum Masehi, cerita tentang Mahabharata, tentang Ramayana yang mereka menggunakan Wimana. Nah, itu sudah itu pantun-pantun siloka-silong Waimana ini
Bahkan ada yang menamakan itu Wilmana. Makanya ketika kita membahas Wilmana, ada Kang Wilman di situ kan. Ada lagi dengar di Padepokan ini. Sekarang nggak mungkin nih, Kang Wilman nih. Nah, tadi kemarin saja di Jakarta ada Kang Wilman, ada juga Kang Noviar itu dari Atlantis Indonesia. Nah, kita juga nanti akan mengundang pembicara lain ya. Kita akan mengundang yang lain yang kita akan bertukar pikiran di sini. Mungkin nanti kita undang dari masyarakat budayawan kita, dari para peneliti kita juga di sini akan kita undang dan sebagainya. Jadi aslilah kita nanti akan bertukar pikiran apabila mereka ada informasi baru yang kita belum ada, itu akan diinformasikan di sana. Dan biar mereka sendiri yang akan membaginya pada kita. Nah, kalau yang kita bahas ini gini Kang, misalkan ada orang yang skeptik, wah itu hoax yang ukiran pesawat di piramid. Disengin gitu mungkin ya. Ya betul. Ya tinggal buktikan aja. Atau gimana? Ya tinggal buktikan aja bahwa itu hoax. Gampang kan? Ya gampang. Lawan bukti Kang ya jadi. Iya, kalau kita penelitiannya ada, terus kemudian buktinya juga ada, dan kemudian diukur karena memang ada karbonnya di sana, itu kan bisa diukur dari karbonnya. Oh iya. Bisa diukur dari karbonnya. Umur sebuah artefak itu bisa diumur di karbon 14-nya. Karbon 14. Dan itu terbukti kan itu umurnya sudah jauh sebelum Masehi, ribuan tahun sebelum Masehi kan itu. Itu sudah terbukti. Dan ketika dibuat kembali itu sudah bisa terbang. Bisa terbang. Coba lihatlah kalau misalnya ini kan banyak sekarang penelitian juga sekarang makin banyak kan. Ada penelitian itu tentang ancient alien, ancient technology. Televisi itu ya? Iya. Terus ada di History Channel. Oh iya. Itu kan mereka itu semua peneliti dan membuktikan bahwa ternyata ini benar gitu loh. Ya, begini kalau misalnya mereka mengatakan tidak masuk akal ya silahkan saja. Hati kok gitu kan. Hormati yang akalnya belum nyampe ke sini gitu loh. Iya. Karena masuk akal itu kan relatif ya. Masuk akal itu relatif. Ada yang masuk akal ya seperti inilah. Seorang misalnya begini. Misalnya saya membuat anti gravitasi begitu kan. Kata orang lain mah itu tidak masuk akal gitu kan. Tapi ternyata ada gitu kan ya, sudah dibuktikan. Ya ada loh. Nah kemudian nggak ada, misal kita bicara tentang jangan jauh-jauh lah bahan bakar air aja. Kan dulu kan disebutnya tidak masuk akal, nggak mungkin air bisa jadi api, nggak mungkin air air jadi api betul. Nah tidak masuk akal itu, itu mengarang. Begitu mereka melihat, itu mah sihir. Sihir. Kata kunci berarti berpikiran terbuka dan lihat bukti gitu ya. Nah, melihat bukti juga belum tentu mereka open mind. Belum tentu mereka open mind gitu kan. Melihat bukti juga belum tentu. Itu mah trik gitu kan. Itu trik, itu ini gitu. Itu mah sihir, itu karangannya aja gitu dan sebagainya. Memang trik itu apa sih? Trik itu kan teknik ya. Cara trik itu kan. Ya semua juga perlu trik lah. Semua juga perlu cara. Trik itu cara. Kecuali trick or treat ya. Trick or treat. Halloween. Trick or treat gitu kan. Trik itu cara. Semua juga memerlukan cara. Dan memang ini pakai trik lah. Misalnya bagaimana memecahkan molekular air begitu kan. Ada cara. Iya, ada triknya. Triknya ada yang menggunakan elektrolisa begitu kan. Ada yang menggunakan benturan molekular, ada yang menggunakan frekuensi. Macam-macam. Ada yang menggunakan panas begitu kan. Ada yang macam-macam. Jadi untuk memecahkan atau memisahkan H2O ini, kan air itu kan H2O, hidrogen 2, oksigen 1. Nah, bagaimana memecahkan ikatan molekularnya itu ada berbagai macam trik. Saya setuju kalau misalnya Kang Dik itu pakai trik, memang saya pakai trik. Jadi kembali ke definisi ya. Apa? Iya betul. Saya akui memang saya pakai trik, tapi triknya itu bisa dijelaskan secara logika begitu kan. Ketika memecahkan molekular air, saya pakai trik gitu kan. Saya menggunakan triknya itu satu. Yang pertama kali saya buat itu menggunakan proses elektrolisa dan ternyata itu tidak efektif kalau misalnya dipergunakan untuk menghidupkan kendaraan. Akhirnya trik yang kedua saya menggunakan benturan molekular. Molekular. Dan saya menggunakan kimia tertentu yang saya buat sendiri, triknya itu gitu. Caranya seperti itu. Iya, caranya seperti itu. Akhirnya karena orang tidak mengerti, karena orang ini tidak masuk akal, kata mereka tidak masuk akal mereka. Akal tiap orang beda-beda. Iya, tolong definisikan tidak masuk akal itu jangan tidak masuk akal karena berarti orang lain juga tidak tentu dong gitu kan. Nah, makanya kenapa dia tidak bisa jadi penemu. Mungkin untuk orang tertentu kita ngomong depan nih tidak masuk akal juga didengar oleh sekian pembeli gitu. Ya, coba sekarang beginilah. Kalau misalnya kita pakai telepon selular di depan pada tahun 20-an misalnya 1920-an. Ya, 1928 ya. Nah,
orang megang telepon selular di telinga. Disangkanya orang itu orang gila. Ngomong sendiri. Padahal ternyata ya ini satu bukti bahwa tahun 28 pun sudah ada yang namanya telepon selular. Telepon selular itu sudah ada tahun 28. Waktu itu pernah tidak sengaja tertangkap oleh kamera di filmnya Charlie Flynn. Nah, itu terlihat orang pakai telepon selular, ngobrol sendiri begitu. Padahal dulu zaman masih telegram ya. Telegram dan itu masih Morse. Udah punah sekarang ya. Nah, kenapa itu tidak dimunculkan? Karena itu hanya beberapa orang tertentu yang menguasai teknologi itu dan itu di kalangan-kalangan terbatas. Dan itu seharusnya dia tidak boleh mempergunakan itu di depan umum. Jangan-jangan nggak sadar juga Kang ya masuk kamera itu ya. Nah, dia nggak tahu memang. Dia nggak tahu pakai kamera. Dan itu di kalangan-kalangan orang yang sangat kaya raya, jet set lah. Jelek tapi setil jet set tuh ya. Gimana? Jet set itu jelek tapi setil. Oh iya, setil. Definisi baru. Kayak kemarin kan definisi galau itu dari Kang Noviar tuh. God always love and understanding. Galau itu singkatan itu. God always love and understanding. Kang Noviar punya tuh. Iya. Enggak, itu di Noviar aja dari yang lain juga. Nah, jadi itu pada waktu itu tahun 28 itu sudah dikenal yang namanya telepon selular. Tapi itu tidak dipublikasikan bukan apa-apa karena agar dikuasai oleh beberapa gelintir orang saja. Dan akhirnya memang itu dikuasai oleh kaum jet set. Ya kaum yang jelek tapi setil itu. Kan jet set. Nah, mereka pakai baju-baju mahal lah. Itu dia tidak sadar bahwa dia itu sedang masuk kamera begitu kan. Tertangkap kamera. Iya, dan sebetulnya sebenarnya komputer lah, Octium itu sudah ada loh, superkomputer itu sudah ada dan seharusnya dari awal-awal juga sekarang sudah mulai bisa diedarkan. Tapi kenapa harus 486 dulu? Betul. Harus Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 terus naik sampai sekarang i7 yang seri berapa giga dan sebagainya. Kemudian naik lagi mulai masuk lagi kan. Betul. Ke solid state drive dan sebagainya biar lebih cepat katanya. Itu gaya-gaya industri. Iya ya. Jadi selalu beli ya, nggak pernah puas kita. Betul. Ini muncul lagi yang baru. Betul. Itu gaya industri. Makanya kenapa waktu kita bicara soal bahan bakar air, akhirnya saya diprotes kan. Ada yang protes kan? Iya, ada yang protes. Saya tidak perlu sebut namanya lah. Oh, iya. Inisial? Ya. Juga. Enggak. Bukan inisial, ini untung aja. Kita jangan bicara inisial, kita bicara ini untung. Oke. Iya. Inisial, ini untung. Ya, waduh. Kan lu baru kepikiran aja. Ngelag. Nah, kita bicara ini untung aja. Jangan inisial. Jadi itu orang Kang jangan dulu keluarin Kang, nanti Pertamina bangkrut Kang gitu. Tolong kasihani Pertamina katanya. Ya bayangkan kalau misalnya sekarang kendaraan sudah menggunakan air. Iya, menggunakan air. Akhirnya kan yang waktu itu kan pertama pernah diekspos tuh. Iya. Nah, pertama diekspos dan ternyata akhirnya katanya itu bohong katanya ya. Oh iya. Padahal itu bukan bohong loh. Yang Blue Energy itu ya? Iya. Itu bukan bohong Kang? Itu sebetulnya ada unsur politik di sana. Biasalah hal semacam begitu tuh. Akhirnya orang itu tidak bisa muncul kan sekarang ya. Nggak jelas kemana. Iya. Padahal walaupun hoax harusnya kan mungkin ada yang nanya-nanya atau gimana. Ya, harusnya dia juga harus diberi kesempatan untuk menjawab kan ya. Membuktikan. Iya, dia harus diberi kesempatan dong untuk menjawab. Betul kan dia. Nah, ini enggak kan, hilang aja tiba-tiba itu hilang. Nah, sebetulnya itu yang namanya kalau misalnya kita sudah berbicara tentang bisnis energi, kita akan berbicara dengan kartel. Wow. Kalau Akang sih udah sering percobaan pembunuhan ya, tahu persis kan, bisa mobil meledak dan sebagainya kan itu sudah beredar tuh. Dan memang makanya jadi penemu itu harus bisa bela diri. Iya. Serius itu kan? Ya lihat aja sekarang, penemu-penemu yang akhirnya mengganggu kartel itu kan semuanya banyak yang terbunuh. Ahli UFO saja sekarang banyak yang terbunuh karena mereka sudah mulai membahas tentang energi, pengganti energi. Membahas tentang elemen 115, membahas tentang plustonit. Elemen 115 itu kan plustonit. Energi alternatif gitu. Iya. Energi yang tidak akan habis. Sedikit saja energi itu sudah bisa menghidupkan satu kota. Sedikit saja untuk satu kota. Karena begini, plustonit itu ya, ini plustonit nih. Plustonit itu kan dipegang tuh aman. Tapi begitu dia dicemplungkan ke dalam air langsung jadi panas. Nah, panasnya itu bisa mendidihkan air. Ketika air itu mendidih, boiling ya, mendidih, itu uapnya itu bisa menggerakkan turbin kan? Iya. Menghasilkan listrik generator. Si pluston itu sebesar korek api saja itu sanggup dia mendidihkan misal satu tangki besar atau 3 kali 3 meter tangki air yang besarnya 3 kali 3 meter.
Nah, itu terus kondisi air terus itu mendidih terus kan, itu si boilingnya itu, si uapnya itu bisa kalau misalnya kita tekan, itu ditekan, dipadatkan, terus kemudian untuk menggerakkan turbin kan bisa. Iya. Turbin besar aja, misal 1 mega aja. Apalah itu dibuat untuk yang 10 mega 20 mega aja bisa gitu. Jadi kan. Nggak perlu nyari tempat yang ada panas buminya baru taruh turbin gitu. Nggak perlu. Sekarang gini aja. Satu kelurahan kita punya 1 reaktor begitu kan. Wah, 1 kelurahan 1 reaktor. 1 reaktor dan itu cukup untuk menghidupkan 10.000 tahun itu. Wah, masakan. Iya. 1 kluson itu bisa menghidupkan bisa memboiling itu 10.000 tahun. Iya. Untuk Bandung nih Kang, kan sekarang tuh lagi gemar-gemar nih Kang, banyak teknologi baru dan sebagainya, itu ada yang bisa dipakai Kang buat Bandung? Bisa, cuma bisa mereka menghalangi saya untuk buat itu. Oke. Kalau saya sih terus terang aja nggak takut gitu ya. Kita bisa aja kapan saja buat begitu. Ya, tapi kita harus pikirkan juga. Jangan sampai mereka yang makainya juga nanti diintimidasi. Kalau misalnya saya nggak mempan misal gitu ya, misalnya akan nggak mempan. Orang lain. Nah, yang pakainya itu yang nanti diintimidasi gitu kan. Iya, penggunanya. Ya, belajar bela diri dulu makanya. Jadi kudu sararakti we wayang makin lagi. Tuntutan zaman. Iya, tuntutan zaman. Jadi itu. Nah, terus ada lagi ini kan, kita bicara tentang itu, tentang Clustonic itu. Ternyata yang namanya nanoteknologi itu sudah dikenal jauh sebelum itu. Yang namanya Clustonic itu ada dalam Dorval ya. Dorval itu yang berputar itu menghasilkan listrik itu ada molekularnya. Dan ternyata ada beberapa juga sebuah legenda dari Amerika Tengah mengatakan terdapat 13 tengkorak kristal yang dapat berbicara dan menyanyi. Kristal tengkorak ini diceritakan dapat menjawab berbagai macam misteri di seluruh dunia. Dan pada saatnya tiba, di mana dunia dalam krisis hebat, maka ke-13 tengkorak kristal ini akan disatukan dan akan memberikan sebuah informasi yang teramat penting bagi umat manusia. Bisa bicara, Kang? Begini, karena kristal skull ini dibuat dari keraiman, yang sekarang itu sudah palsu semua yang ada di museum tuh. Gitu. Iya, sudah palsu semua, sudah di-replace dan sudah dipalsukan. Makanya waktu di ini lagi diteliti lagi, itu terbukti itu buatan tahun 50-an. Nah itu, jadi kristal-kristal biasa saja itu. Sebentar Kang, Crystal Skull ini rasanya pernah lihat di film Indiana Jones terakhir apa seperti itu? Iya, seperti itu, persis seperti itu. Persis seperti itu. Dan punya kemampuannya seperti itu, tapi sebetulnya ada 13 kristal juga kan yang harus disatukan. 13. Iya, 13 kristal dan itu bisa mengeluarkan semacam informasi holografik di sana. Oh, informasi apa itu, Kang? Holografik. Jadi informasinya itu berupa holograf. Jadi bayangan semacam kalau ini kan monitor masih LCD ya. Nah, itu sudah holografik 4 dimensi. Jadi tentang apa Kang itu? Segala macam pertanyaan itu bisa menjawab semua pertanyaan, semua masalah bisa dijawab di sana. Nggak harus googling gitu ya. Iya, nah, ya kayak mah Google-nya lah. Tapi kan di sini banyak hoax juga kan. Banyak hoax juga. Nah, kalau di sana nggak ada hoax. Oh gitu. Nggak ada hoax-hoaxnya. Bukan hoax ya, hoax. Bisa bicara dan bernyanyi kan itu benar. Benar, setelah disatukan. Jadi langsung holograf kan itu kan. Oke. Langsung jadi holografik yang berbicara. Dan bisa bernyanyi itu nyanyian yang memberikan informasi. Oh, kirain itu kenapa masih bernyanyi tadi bingung Kang. Kenapa nyanyi gitu? Nyanyian informasi seperti inilah. Maksudnya. Seperti kalau di kita itu menceritakan sesuatu, misalnya lagu Sinom gitu ya. Misalnya ayah hiji rupa kembang ya gitu Nah, terus itu diterahkan. Dan kemudian nanti dari sana itu ada siloka-siloka, ada pantun-pantun, ada berbagai macam jawaban yang harus kita terjemahkan sesuai dengan kebutuhan. Seperti di Gunung Padang juga seperti itu, makanya ada Kulnaka kan. Kulnaka itu yang menerjemahkan holograf yang ada di sana. Dan kadang-kadang sewaktu-waktu holograf itu muncul. Makanya waktu ada salah seorang jupel di sana yang memfoto anaknya, di belakangnya terlihat kan ada Kulnaka gede gitu kan. Nah, itu fotonya itu sudah beredar sekarang. Dan secara diam-diam beredar. Yang beredar sekarang tuh palsu kan Kang, yang sudah ada. Yang aslinya itu dibawa pemburu yang harta di museum karun. itu, yang di museum itu sekarang sudah dipalsukan. Yang aslinya itu dikuasai oleh beberapa gelintir orang saja. Oh, lagi-lagi dikuasai, orang kapital itu kan. Iya, dikuasai dan disimpan. Itu yang sama yang dulu menguasai teknologi. Iyalah. Itu kan satu grup itu. Itu satu grup. Itu rekrutmennya gimana kan? Rekrutmennya itu dipilih. Jadi kalau mereka yang tidak memenuhi syarat itu di-reject. Di-rejectnya itu dimasukkan ke kelompok yang ini, gitu. Misalnya yang satu. Nah, kelompok yang pilihan inilah yang nanti menguasai. Jadi ada tim 1, ada tim 2, ada tim 3, 4 terus itu sampai yang bawah yang paling hanya pemakai saja lah, konsumen aja lah gitu yang paling bawah itu. Tapi masih golongan mereka.
Oke. Nah kalau perlu mereka dikorbankan nggak ada masalah, begitu kan? Waduh, mengorbankan sesama. Iya, nggak ada anggotanya. masalah, nggak masalah. Mereka itu seperti itu. Udah kayak catur Kang Lutfi, main Iya. pionir korbanin. Korbankan saja, Itu yang dikorbankan rela kan? ya? Nggak tahu. Masalahnya nggak Mereka tahu. yang dikorbankan tuh nggak tahu. Iya. Kan ada pertanyaan Kang. Iya, pertanyaan. Kang, saya dari Riau. Nama saya Kang Cipto. Saya mau nanya bagaimana kita memanfaatkan teknologi sebelum masalah tersebut di kehidupan sehari-hari. Apakah sudah ada? Nah begini. Terus apa kita bisa hindari pencemaran lingkungan? Mungkin dari teknologi masa lalu gitu untuk Begini. pencegahan. Sebetulnya teknologi ini sudah ada dan sudah kita buat ya. Ini sebuah dari masa lalu itu sudah kita satu persatu teknologi ini sudah saya buat. Sementara ini baru 21 yang saya buat teknologinya. 21, termasuk kan? baru 21 termasuk teknologi untuk mereduksi limbah. Limbah apa itu Kang? Limbah apa saja? Sok terserah dipilih. Nah, pencemaran apa nih? Udara. Lingkungan lah, tanah, udara, air. lingkungan itu termasuk udara, air kan gitu kan. Ya. Termasuk pencemaran ini frekuensi juga gitu kan. Ada ya pencemaran frekuensi? Frekuensi itu sekarang sudah tercemar. Sok lihat sekarang kalau misalnya kita bisa melihat jelimetnya ini udara dengan berbagai macam frekuensi. Belum wifi, belum ini apa, belum frekuensi ini elektromagnetik juga tumpuk menumpuk kan di kita itu kan. Apa itu Kang? Efeknya kotak kita itu semakin lama semakin kurang bisa bekerja dengan cepat. Makanya semakin lama kita suka sering jadi pelupa kan ya. Jadi pending. Pohoan gitu kan. Iya, susah masuk. Jadi susah ingat, gampang lupa gitu kan. Susah ingat. Iya. Dan makanan gitu kan. Makanan-makanan kita itu sekarang tercemar. Makanan-makanan instan dicemari oleh pengawet. Ya. Nah, pengawet-pengawet itu yang harus kita hindari. Akhirnya banyak sekali penyakit kan sekarang seperti kanker tiroid, kemudian yang namanya batuk jadi lama, terus yang namanya segala macam penyakit-penyakit bermunculan dan sebagainya. Belum sekarang chemtrail lagi kan, yang disebarkan lewat udara. Pencemarannya Iya, menyeluruh ya. segala macam menyeluruh. Nah, sebetulnya ada mikroba, misalnya satu contoh, misalnya ada kimia tekstil misalnya ya. Kimia-kimia yang namanya kimia-kimia dari pabrik-pabrik itu sebetulnya bisa kita netralisir. Dengan menggunakan mikroba, ya kita mengembangkan mikroba, namanya mikroba DZA, saya namain aja karena belum ada namanya gitu. DZA itu singkatan Diki Zainal Arifin. Nah, mikroba, ya sudah ada itu. Dan mikroba itu bisa mereduksi berbagai macam racun yang ada di air, termasuk racun sianida. Waktu itu pernah saya diberi dikasih sisa-sisa dari pengolahan sianida dari tambang emas. Dan alhamdulillah itu sudah bisa direduksi itu racun-racun di sana dan sudah bisa ditanami dengan baik lagi di sana. Itu dibuang ke sungai ya, di limbah-limbah begitu tuh langsung. Nah itu dia, akhirnya kan meracuni lingkungan semua. Nah mikroba kita itu memakan semua racun-racun itu. Akhirnya dirubah menjadi hara, menjadi hara tanah. Dan kita juga bisa membuat limbah-limbah itu menjadi air yang bisa siap diminum, bisa. Bisa ya? Bisa. Nanti kita bikin pabriknya, pengolahannya dan sebagainya. Jadi air-air yang semua dari limbah itu bisa kita daur ulang, bisa di-recycle. Nah, si kotoran dari itunya, si hasil pembuangan dari reduksi dari mikrobanya itu kita bisa jadikan kompos. Seberacun apapun itu bisa kita jadikan kompos. Iya. Kemudian jadi tidak ada yang waste lah gitu. Iya. Teknologi. Ya, tidak ada yang terbuang dan tidak ada yang semuanya bisa kembali dimanfaatkan lagi. Itu sudah ada, sudah dibuat. Tapi karena ini murah, orang tidak tertarik. Wah, ironis sekali ya. Itu dia. Iya, akhirnya jadi bisnis. Karena si mikroba ini saya bagi-bagi begitu saja kan. Saya bagi-bagi begitu saja, silahkan kalau misalnya ini untuk lingkungannya silahkan pakai begitu kan. Silahkan pakai, silahkan manfaatkan. Dan kalau misalnya bisa murah, kenapa harus jadi mahal begitu kan? Kualitas nggak harus mahal Kang ya? Iya. Mungkin pikiran itu terbalik yang menguasai. Kalau bisa mahal, kenapa dimurah-murahin? Nah itu dia. Kenapa? Ada rupa gitu kan? kan? Bisa dipersusah, kenapa dipermudah Kang Lutfi ya? Iya. Nah kita mah terbalik gitu kan. Kita terbalik karena seharusnya kalau bisa murah, kenapa jadi mahal begitu kan? Harusnya kan begitu kan, tujuan kita membantu umat kan ya. Tujuan kita membantu umat, kenapa harus dipersulit? Iya. Dan kenapa orang mempersulit ketika kita ingin membantu begitu kan? Itu bisa satunya. Terus kemudian kedua, kita punya pengolahannya, setelah itu direduksi semua racun-racunnya itu dihabisi semua, dan itu kita buat untuk menjadi air yang siap diminum. Bisa. Dimungkinkan. Bisa, dan itu dimungkinkan dan akhirnya racunnya habis sama sekali.
Nah, kita juga ada beberapa tahap kan di sana kan. Tahap pertama itu pembersihan racunnya, tahap kedua itu ntar lihat kalau misal racunnya udah habis, ikan sudah bisa hidup di sana kan. Oh, itu indikator ya? Iya. Adanya ikan itu. Nah, ikan kita kasih aja ikan. Kalau tiba ikan menggelapar-gelapar terus kejut-kejut terus habis perkara, nah itu masih beracun. Nah, kalau misalnya ikan sudah bisa hidup di sana, nah terus air itu nanti kita olah. Bisa diminum. Jadi aman begitu kan. Tapi kenapa teknologi ini harus mahal? Nah, itu dia kenapa? Nah, itu dia kenapa gitu kan. Akhirnya kan tujuannya memperkaya diri. Diri dan kelompok mungkin. Iya. Ya kita nantilah itu kalau misalnya ada yang bisa kita bantulah begitu kan. Ya mudah-mudahan. Ada lagi berikutnya. Ya. Samprazan Kang Diki, saya Supri dari Majalengka. Ya. Saya mau menanyakan, bagaimana zaman dulu orang tua mengajar anaknya agar bisa menggunakan membuat teknologi. Terus pendidikannya kok bisa putus, tidak berlanjut gitu. Kalau dulu sudah diajarkan gitu. Iya, makanya kita hidupkan lagi kan pendidikannya. Oh gitu. Iya, karena putus itu disengaja. Oh, gitu, diputuskan, ya. Bukan putus begitu saja. Jadi informasi itu diputuskan. Sengaja jadi salah kan ya terus menerus ya. Iya, terus diputuskan itu sejak zaman kerajaan-kerajaan. Oh, sejak zaman dan kerajaan, akhirnya zaman jajah apalagi kan. Oh, lebih diputus lagi dan sekarang kita dibuat seperti ini. Makanya negara ini tidak akan pernah maju selama menggunakan sistem yang seperti itu. Nah, jadi bagaimana orang tua dulu mengajarkan itu, orang tuanya yang mengajar, bukan guru-guru. Nah, kalau di kita kan, itu seharusnya, anak itu kan dititipkan tuh pada orang tuanya kan. Bukan pada orang lain. Oh, dititipkan oleh Sang Maha Pencipta. Sang Maha Pencipta menitipkan anak itu pada kita orang tuanya, bukan pada orang lain. Nanti yang ditanya juga orang tuanya kok gitu kan. Bukan gurunya Kang ya? Bukan. Yang ditanya itu orang tuanya. Bagaimana amanah yang kuberikan kepadamu? Apakah itu engkau didik dengan baik dan benar? Apakah pertama kali seperti Luqman lah. Luqman mengajarkan pertama kali pada anaknya kan siapa Tuhannya. Bukan nilai kamu berapa? Bukan begitu. Oh gitu ya? Bukan. Yang pertama kali itu yang diajarkan Luqman pada anak itu adalah siapa Tuhannya. Bukan nilai, bukan tatanan di masyarakat, tapi bagaimana si anak itu mengenal siapa Tuhannya. Berarti orang tua itu harus mengajarkan bagaimana ikhlas dulu. Ikhlas. Jadi semuanya dengan nama Sang Maha Pencipta. Sebelum bisa ngajarin orang tua harus itu dulu Kang ya. Harus melakukan itu dulu, harus dengan nama Sang Maha Pencipta dulu, begitu kan. Karena ya jangan jauh-jauh, kalau di Islam kita kan Islam ya. Kalau di Islam itu ada yang namanya bismillah kan. Dengan nama Allah. Nah, orang tua itu sudah mengajarkan dengan nama Allah belum pada anak. Jangan sampai itu hanya jampe-jampe aja ketika kita ritual sholat. Kan kita diperintahkannya mendirikan sholat, bukan untuk melaksanakan sholat kan. Jadi ritual tanpa spiritual itu nol besar. Nah, simbol ini ya simbol 5 waktu itu, ketika kita melakukan ritual sholat itu simbol 5 waktu, kita tetap melakukan itu, tapi dengan spiritual yang baik, begitulah. Ya, minimal 5 kali sehari diingetin lagi Kang gitu. Itu tuh kita mengingat diri sendiri. Iya, begitu. Ya. Kalau kita mulai mempelajari arti yang kita baca sendiri, awalnya sih saya waktu melakukan ya sekedar yang dicontohkan aja gitu. Ternyata banyak ikrar juga ya. Di sana tuh ikrar kan bismillah. Iya, dari kenapa harus Al-Fatihah yang dibaca di sana kan? Betul. Nah, itu dari ritual sholat. Ritual agama lain pun begitu. Ya contohnya bakar dupa begitu kan. Itu kan ritual itu membakar dupa. Dupa itu harum kan ya? Iya. Berarti kita itu harus menebarkan keharuman di mana begitu kan ya? Oh, jadi ada nilai spiritualnya ya. Tebarkan keharuman di mana, menebarkan kebaikan di mana-mana. Jadi bukan hanya sekedar di tempat-tempat tertentu saja kita membakar itu begitu kan. Nah, itu ritual yang mengandung spiritual sangat tinggi. Sholat pun, apalagi sholat, wudhu kita ikrar pada Sang Maha Pencipta ketika kita membasuh telapak tangan. Kita ikrar pada Sang Maha Pencipta bahwa kita akan mensucikan, makanya kan dinamakan taharah ya, bersuci, bukan bersih-bersih kan itu kan ya. Bersuci, kita mensucikan itu berarti kita ikrar pada Sang Maha Pencipta bahwa kita itu berjanji bahwa kita akan menggunakan telapak tangan ini untuk hal yang baik seperti itulah. Kumur gitu kan. Sekarang mah lihat saja, gibah jalan terus kan. Tuh. Nah, jadi hal yang biasa malah dari pagi, siang, sore, terus gibah jalan TV terus. Saya. Lihat internet, smartphone beritanya. Iya, lihat luar biasa tuh gibah itu, ngomongin orang tuh luar biasa, menjelek-jelekan orang. Jadi hal yang biasa lupa. Iya. Orang tuh jelek-jelekan karena dia berjubah begitu kan ya.
Dijelek-jelekan orang itu karena orang itu tidak sepaham dengan dia. Oke. Jelek-jelekan. Padahal dia sudah berikrar, padahal dia sudah, makanya itulah dia ya. Ritual tanpa spiritual itu nol besar. Lihat saja, lihat. Nol besar. Ritualnya melihat dia gentur. Ritualnya luar biasa. Tapi dia tidak mengenal ritual spiritualnya. Akhirnya, makanya kata Allah pun, karena kita itu Islam, jadi makanya kita pakai salah satu ayat, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, kan itu. Celakalah mereka yang sholat, yang mereka lalai itu ya dalam artian ritual yang mereka lakukan itu tanpa spiritual. Lihat sekarang di kita kuota haji ya. Kuota haji itu orang sampai nunggu 10 tahun kan? Betul. Sampai waduh nunggu itu. Karena apa? Waiting list. Waiting list. Padahal orang itu seharusnya mereka itu mampu, kan di sana disebutkan ibadah haji ke Mekah kalau mampu kan ya? Betul. Kalau mampu. Di kita itu diartikannya akhirnya apa? Mampu bayar. Duit aja secara ya. finansial. Iya. Padahal mampu melaksanakan rukun Islam yang ke-1, kedua, ketiga dan keempat. Jadi bukan mampu bayar. Berarti standar udah mampu gimana Kang? Standarnya itu satu, syahadatnya yang benar dulu. Asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi kan ya Muhammad adalah utusan Allah. Jadi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan ya. Bukan wa asyhadu anna ulama dar Rasulullah. Bukan wa asyhadu anna ustadzar Rasulullah. Jadi standar kita itu adalah harus benar-benar Muhammad. Nah, di sini nih kuncinya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kita dibawa ke politik kan ya? Dibawa ke politik, dibawa ke kelompok-kelompok tertentu. Ke kelompok ini, ke kelompok itu. Yang belum tentu mereka bisa bawa kita jadi benar kan begitu ya. Kalau politik sebenarnya kalau tadi ada politik gitu. Politik itu boleh atau enggak atau gimana sih? Baik atau tidak gitu. Definisi politik. Nah, itu gimana? Definisi politik adalah taktik dan etik seseorang untuk mencapai tujuan. Taktik dan etik. Jadi taktik disertai dengan etik. Hanya sayangnya sekarang etiknya udah hilang. Untuk mencapai tujuan tadi, tujuannya apa kan? Nah tujuannya terserah kepentingan kelompoknya. Kalau yang diajarkan di sekolah, tujuan politik adalah memperoleh kekuasaan. Golongan ya. Ya ini tujuan kelompoknya apa? Nah nggak tahu juga tuh. Nah itu dia. Tergantung dari tujuan kelompoknya itu apa. Jadi tak mencapai tujuan akhirnya. Taktiknya untuk mencapai tujuan. Misalnya satu kelompok ingin meluaskan kelompoknya, misalnya satu kelompok A misalnya gitu ya. Kelompok A. Dia ingin membuat orang-orang itu menjadi ini apa? Orang-orang yang mistis misalnya begitu kan. Karena orang-orang yang mistis itu gampang dikendalikan. Misalnya ada satu kelompok yang ingin memperbanyak kelompoknya agar ini tuh bisa dipergunakan, agar dia bisa menjadi hidup dari kelompoknya itu. Ada semacam begitu. Jadi dia bisa dapat finansial dari sana gitu. Jadi kan. Jadi tujuan berpolitiknya yang seperti itu mungkin bukan untuk kemakmuran bersama. Bukan untuk gitu tujuannya, bukan untuk umat. Okay. Tapi untuk tujuan-tujuan sesaat, misalnya kekuasaan atau apa. Akhirnya kan orang-orang yang mereka memanfaatkan kelompoknya itu untuk bargaining politik. Untuk tujuannya itu bargaining untuk tujuan-tujuan kekuasaan. Akhirnya mereka dapat mendekati orang-orang yang berkuasa. Nah ini bahaya. Jadi umat di nomor 16 kan. Taktik dan etik untuk umat tadi Kang ya harusnya taktik yang baik, etika yang seharusnya untuk kepentingan ibadah. Kan manusia kan untuk ibadah hidupnya. Ibadah itu bukan hanya sekedar ritual, spiritual. Apapun yang dilakukan oleh manusia itu hanya semata karena Sang Maha Pencipta. Nah itu dia. Tadi Kang kembali ke pertanyaan tadi Kang. Kan tadi kan beliau yang nanya tadi bingung Kang. Mungkin jadi kembali si anaknya itu harus kembalikan ke jalannya dulu sesuai dengan pengennya Tuhan, baru dia bisa menjadi penemu gitu Kang. Ya iyalah. Gitu Kang ya. Kembalikan dulu pada jalan Sang Maha Pencipta. Betul. Sang Maha Pencipta itu dia sudah memberi jalan yang sangat baik. Ya beginilah, kita tidak perlu berbicara tentang satu agama lah ya. Misalnya agama manapun apabila orang-orangnya itu menjalankan agamanya dengan baik, semuanya jadi baik kan. Jadi ketika kita ada seorang menjalankan baik sajalah dulu gitu ya. Misalnya kita tidak perlu menjudge seseorang, janganlah menjudge seseorang. Kristen, Hindu, Buddha, Islam, apapun itu, jalankan dulu saja mereka itu dengan baik dan benar. Damai kok, gitu kan.
Jangan sampai saya berbicara begini dipelintirkan, oh itu Kang Diki tuh, dia mengakui agama lain. Ya silahkan aja kalau ingin memelintirkan seperti begitu. Tapi yang jelas, itu kan interpretasi mereka. Akhirnya masyarakat juga tahu, kok dia begitu, kok ngejelek-jelekin orang ini terus gitu kan. Akhirnya masyarakat juga tahu, ya kasihan mereka juga gitu kan. Akhirnya mereka jadi dijauhi. Akhirnya mereka jadi benar-benar dirusak. Sak dirinya sendiri gitu ya. Nah, terus ada lagi pertanyaan? Oke, pertanyaan sebentar. Adakah? Yang dari daerah mana? Dari daerah lain tuh. Dari Malaysia ada? Oh, dari Malaysia belum. Sebentar. Atau belum masuk? Atau diumumin lagi ya, mungkin nomornya. Oh iya, nomornya itu di 0897 416 7919. Lagi 0897 416 7919. Sebentar Kang, ini ada nih. Sambil nunggu Kang. Ya, sambil menunggu. Tanya lagi. Kan sekarang tuh orang tua Kang, pertimbangannya adalah mencukupi dengan materi dulu Kang. Jadi, udah anaknya titip aja di sekolah Kang. Saya nyari uang katanya Kang, buat kebutuhan sehari-hari dan nanti buat anak juga. Banyak kan sampai gitu Kang ya, ada yang minta solusi nih, terus gimana nih buat uang dan kebutuhannya kalau saya harus memperhatikan terus anak, itu gimana tuh Kang? Ya berarti itu sudah berhasil ya? Berhasil dapat duit Kang ya? Bukan. Jadi sistem mereka membuat kita menjadi seperti ini itu berhasil kan? Iya betul Kang. Mereka berhasil membuat kita menjadi, padahal Allah tidak akan satu kaum kalau dia tidak berusaha, begitu kan? Akhirnya ya rusaklah tatanannya. Akhirnya lihat anak-anak, akhirnya mereka tidak ada perhatian sama sekali. Habis kan generasi kita. Akhirnya generasi kita dikuasai oleh generasi yang lebih kuat kan? Negara lain yang lebih kuat. Ya jangan jauh-jauh, lihat saja kekayaan alam kita sekarang habis kan, dikuasai oleh luar. Betul. Nah, begitu juga yang namanya peninggalan kita juga menjadi hilang. Contohnya artefak saja. Banyak patung-patung yang akhirnya dijual ke luar negeri kan. Yang sekarang di museum palsu-palsu. Yang aslinya dijual keluar. Replika-replika aja. Replika yang sekarang ada tuh. Makanya lihat akhirnya. Mereka juga nggak ngerti betapa bernilainya gitu Kang. Maka dijual ya. Iya. Karena biasanya kalau artefak yang asli itu punya nilai yang sangat tinggi. Nilainya yang sangat tinggi itu karena di dalamnya biasanya suka ada nanoteknologi. Dan orang luar ngerti hal itu Kang. Orang luar mengerti, orang kita tidak. Itu. Untuk dimanfaatkan atau untuk dipelajari itu Kang? Untuk ya jelas untuk dimanfaatkan dan dipelajari dua-duanya. Oh, dua-duanya ya. Iyalah. Saya pernah baca juga naskah-naskah di Jawa Barat, naskah kuno itu yang lengkap ada di Belanda. Di Leiden, iya. Katanya berapa ribu naskah gitu. Betul itu. Nah itu naskah itu berisi apa aja tuh? Berisi siloka-siloka, berisi pantun-pantun, berisi puisi-puisi yang sebetulnya itu petunjuk untuk kehidupan. Dan ada juga petunjuk-petunjuk bagaimana memanfaatkan alam ini dengan cerdas. Terus kedua, bagaimana membentuk tubuh ini agar akselerasi sel mitokondria kita menjadi lebih baik. Untung mereka tinggal artiin. Untung mereka tinggal artiin. Kalau misalnya mereka mengerti, orang-orang Belanda sudah pada sakti-sakti. Karena masalah bahasa mereka ngerti kan? Ya? Ada silokanya itu. Dimengerti bahasanya juga belum tentu mereka mampu memikirkannya. Gitu. Jadi bukan langsung instruksi langsung kan? Ya belum tentu. Ya contohnya di sinilah. Di sini ada Upkat dari Libanon, ada Baalbek Stone. Baalbek Stone. Jadi ini ada batu super besar, itu bukan hasil cor semen ya. Jadi itu batu besar-besar terkotak-kotak dan mereka bisa disusun. Terus ada lagi piramid kan ya. Piramida itu baru 3000 tahun sebelum Masehi. Tapi ada Baalbek Stone yang umurnya sudah sangat tua sekali. Itu luar biasa. Dan itu balok-baloknya itu besar-besar. Satu balok saja itu beberapa kali ada yang baloknya itu jauh lebih besar dari manusia sekarang ya. Ngangkutnya gimana itu? Nah, ada yang mengatakan daripada akhirnya mereka berpendapat bahwa mereka itu sudah menggunakan anti gravitasi. Karena mereka mengatakan begitu, para ahli itu mengatakan begitu karena mereka sendiri melihat sesuatu yang berbeda dari batuan-batuan itu. Nah, itu dia. Jadi bagaimana membentuk medan-medan yang mampu mengangkat balok-balok batuan itu. Dan ada juga dulu itu bangsa yang memang besar-besar, raksasa-raksasa yang namanya bangsa Brodela. Nah itu banyak sekali itu tulang-tulangnya ditemukan, tapi akhirnya itu dikatakan hoax. Karena mereka tidak mau bangsa yang raksasa ini diekspos.
Akhirnya mereka membuat tiruan-tiruannya di mana-mana dan seolah-olah itu adalah ini mah buatan kita gitu. Harusnya itu ada di museum geologi itu ya? Iya, iya. Tapi itu tidak diekspos. Tidak diekspos karena mereka takut orang-orang tahu bahwa masa lalu itu luar biasa. Dan orang-orang kayak semacam orang-orang yang sudah mengumumkan bahwa masa lalu itu primitif, nanti kelihatan bahwa apa yang mereka tesiskan itu salah. Ya mereka nggak mau juga. Ya contohnya Gunung Padang. Gunung Padang juga masih kontroversi di kalangan orang-orang yang tidak mau berpikiran itu maju. Maju. Kita tidak mau berpikiran, tidak mau masyarakat kita berpikiran maju. Ya. Nah, satu contoh, ada di kalangan masyarakat budayawan yang mereka tuh tidak mau penelitian ini dilanjutkan di Gunung Padang itu. Lah, kenapa nggak mau? Nah, karena mereka tidak mau, seolah-olah tidak mau gunung itu dirusak. Padahal kita tidak akan merusak. Tim itu tidak akan merusak gunung itu. Saya sendiri melarang tim merusak gunung itu. Bukan gunung ya, gedung Padang. Jangan sampai dirusak. Ya pastilah kita tidak akan mau merusak itu kan. Tapi apa misteri yang di dalamnya orang-orang harus mengetahui dong gitu kan. Karena di sana itu ilmu. Ilmu yang mampu memakmurkan mereka juga begitu loh. Nah, masyarakat itu harus dimakmurkan, masyarakat itu harus dimajukan. Dan teknologi apa yang bisa kita dapat di sana, itu yang akan kita ekspos. Kita tidak akan membongkar, membolongi, itu tidak akan. Wah, itu ada miskomunikasi, maksudnya masyarakat menyangka bakal dirusak dulu untuk mendapatkan sesuatu itu. Kenapa mereka tidak bertanya pada kita? Saling konfirmasi harusnya. Iya. Kan, ya? Kenapa? Padahal kita sudah konfirmasi ke mereka, tapi ada pihak-pihak yang tidak mau. Tidak mau ini menjadi maju masyarakat. Karena kalau misalnya masih berpikiran mistis, itu kan bisa jadi proyek buat mereka, begitu kan ya. Bisa proyek, misalnya mencit sapi, misalnya ini apa tumbal begitu kan. Terus orang-orang yang mistis itu gampang diatur kan ya. Ini lakukan ini nih, ya ditakut-takutin gampang gitu kan. Padahal kalau misalnya kita mengenal bahwa di sana itu ada teknologi yang terpendam itu sangat luar biasa, lalu kita gunakan teknologi itu untuk kemakmuran mereka juga, itu kan sangat bermanfaat. Makanya kenapa Belanda itu bikin rel kereta api ke sana sampai ke Lampegan kan? Betul. Ada rel. Terus di sana juga untuk angkut hasil bumi gitu. Betul, ada hasil emas di sana itu. Ada emas ya. Iya. Makanya ini luar biasa, tapi kita tidak berbicara mana, kita bicara teknologi dan kita tidak akan mencari emas juga di sana. Bukan itu tujuannya. Enggak, bukan itu. Pengungkapan sejarah. Bukan. Ada yang lebih penting dari emasnya. Iya. Yang jauh lebih bermanfaat dari itu. Ilmu, pengetahuan dan teknologi yang sangat luar biasa. Bagaimana menyatukan itu yang namanya logam dan batuan saja, itu teknologi elemen vatera itu luar biasa. Mencampurkan. Iya, mencampurkannya itu luar biasa. Kenapa batu itu bisa berdenting dan sebagainya itu luar biasa. Nah, ini yang akan kita bongkar di sana. Tuh bongkar itu bukan dalam artian membongkar gunungnya, bukan. Tapi membongkar misterinya. Tidak perlu kita bongkar gunung, tidak perlu kita merusak gedungnya itu, tidak perlu kita memindahkan batuan, tidak perlu. Nah, itu mah cara konvensional. Nah, kita akan pakai cara leluhur kita. Pakai cara leluhur kita itu cukup dengan mengeluarkan gelombang tertentu, yang kita istilah gelombang Plutna itu ya. Dan lalu langsung bisa dideteksi segala sesuatu yang di dalam itu bisa terdeteksi. Nah, nanti itu kita bahas lah tentang teknologi. Iya, boleh. Dari Kang Aris di Jepang. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Crystal Skull itu dibuat bangsa apa, tahun berapa, dan fungsinya untuk apa? Jadi ini bangsa apa dan tahun berapa? Iya, Crystal Skull ya. Crystal Skull itu dibuat oleh bangsa Lemurian. Bangsa Lemurian. Dibuat dari logam kraiman yang berisi nanoteknologi, dan itu harus disatukan 13 itu karena semuanya akan menjadi memancarkan gelombang yang membentuk ini gambaran holografik. Dan semuanya itu ada informasi di sana. Nah, jadi itu dibuat dari logam yang bernama kraiman. Nah, logam kraiman itu ini dia mengandung nanoteknologi dan semua informasi itu ada di sana. Nah, dulu itu bukan menggunakan thumb drive atau flash disk. Nah, tapi menggunakan logam-logam yang mampu mengeluarkan ini akselerasi tertentu yang bernama kraiman itu. Dan itu logam transparan loh, kraiman itu. Transparan. Itu logam-logam transparan. Jadi itu bisa dibuat seperti kalau di kita sekarang kaca X-Men ya, yang tembak itu kuat gitu. Cuma ini logam kraiman itu dia memang berbeda. Nah, itu dibuat sedemikian rupa, itu berupa berupa tengkorak-tengkorak, itu bukan berarti itu menakut-nakuti.
Tapi itu menggambarkan bahwa nih nanti manusia itu tidak ada apa-apanya begitu. Akhirnya ujung-ujungnya begini-begini juga begitu pengingat, loh. Iya, begini-begini juga. Tapi nah di dalam tengkorak itu sendiri itu bisa mengeluarkan informasi tertentu. Nah, sekarang begini sajalah. Okay. Tengkorak kepala kita itu bisa menangkap gelombang dengan baik. Tengkorak, Kang? Iya, tengkorak. Tulangnya, ya? Iya, tulang tengkorak kita itu bisa menangkap gelombang dengan baik. Jadi kalau misalnya kita tempelkan chip di dalam tengkorak kita itu bisa mendengar sangat jauh sekali, apalagi kalau misalnya di dalam air. Wow. Nah, jadi tengkorak kita itu bisa menangkap gelombang. Gelombang apa aja? Gelombang apa saja. Nah, orang belum tahu soalnya. Itu bisa diterjemahkan sama otak nggak? Oke lah, tengkorak bisa menangkap, tapi iya, bisa diterjemahkan. Bisa. Bisa ya? Bisa. Tambahin chip aja, Kang ya? Iya, tambah aja device-nya. Ini ada pertanyaan berikutnya, Kang. Nanti dulu. Itu juga belum beres tuh. Tahunnya belum ya? Tenang aja. Belum. Nah, itu. Mulai itu mengalir. dibuat oleh bangsa Lemurian dan ternyata sampai ke Jepang juga. Oh, sampai termasuk Jepang. Ya? Iya, Jepang sampai makanya banyak piramid kan di Jepang juga. Wah, masa, Kang? Iya, sekarang di bawah laut kan. Oh, Yonaguni itu ya? Iya, Yonaguni. Iya. Ada bangunan-bangunan di bawah laut tuh, piramid-piramid di sana. Bahkan ada yang namanya apa? Abanes. Abanes itu terakhir ketika terjadi tsunami itu di Jepang tsunami terakhir kemarin itu ada terbang itu. Ada yang tertangkap kamera. Yang kebocoran reaktor Ya Fukushima, ya. Oh, waktu kejadian itu. Ya, waktu kejadian itu Oke. terjadi itu. Ada yang akhirnya lepas dari sana dan dia terbang. Meluncur dulu di laut lalu terbang begitu. Kenapa, Kang? Bisa Dia ini Abanes lama itu ya, Abanes yang terperangkap di sana. Dan itu Abanes yang masih makanya sekarang mereka si benda itu mencari pangkalannya. Dan mungkin sampai sekarang masih, karena waktu terbangnya itu Abanes itu biasa suka mengeluarkan kabut. Jadi seperti awan kintaun ya. Iya. awan kintaun. Seperti awan kintaun. Nah, terus ada lagi yang mau ditanyakan itu? Tadi yang apa namanya? Kang Aris tahunnya? Fungsinya, tahun berapa dibuatnya? Perlu jawab itu. Itu tuh sebetulnya dibuatnya itu sekitar, itu udah sangat lama sekali, itu 80.000 tahun sebelum Masehi juga itu sudah ada. Sudah ada. Dan akhirnya suku Mayan yang pakai kan? Itu tengkoraknya memang lonjong kan, seperti di film Indiana Jones? Atau Enggak, itu mah lebay itu mah, Oh, enggak lebay seperti itu. Tengkoraknya mah biasa-biasa aja, tengkorak kita ya. Itu bukan tengkorak bangsa Mosram ya. Itu yang lonjong-lonjong ke atas, tapi memang ada juga itu yang buatan-buatan yang lain yang dibuat seperti itu. Tapi yang ditemukan di Mayan itu, yang crystal skull itu yang biasa saja, ya. Itu sudah terkumpul semua sekarang? Enggak. 13? Enggak. Oke, Dragon Ball ya, harus terkumpul semua baru muncul. Iya, baru muncul naganya. Iya. Kenapa harus 13 itu? Ya bukan angka sial 13 ya. 13. Tapi yang jelas itu bisa membentuk lingkaran sempurna dan tembakan yang cukup. Tapi tergantung dari bentuk dan besarnya juga. Oke. Ada juga yang 6 itu ada gitu kan. Oh, iya. gitu. Tapi yang ini yang sekarang yang Jadi banyak ya, bukan cuma yang itu. bukan aja. cuma ini, iya. Oh. Iya, bukan cuma ini banyak. Tapi yang ditemukan di ini, yang di Mayan itu tengkorak yang jumlahnya 13 begitu. Oke. Ada banyak, yang satu juga ada. Ada yang langsung satu juga. muncul informasinya. Iya. Yang satu itu ada yang dibuat dari perunggu malah. Dari bahan seperti perunggu ya, bukan perunggu tapi seperti perunggu. Oke. Yang sekarang itu disimpan di Vatikan di sana di Roma. Ya. Dan itu botak. Wajahnya wajah Balaam. Itu tengkorak aja. Kan itu mah berbentuk wajah. Oh, berbentuk wajah. Iya. Itu mah belum lama, itu paling sekitar 3000 sebelum Masehi. Oh, gitu. Iya. Ada yang seperti itu satu, itu juga bisa mengangguk dan bisa menggeleng. Iya. Dan itu informasinya juga banyak. Oke. Ini ada ya, ada. Kalau misalnya saya disebut menyebarkan hayalannya silahkan gitu kan. Iya, iya. Tapi ya tinggal ini aja, tinggal cari sendiri. Dan datang lagi langsung ke Vatikan aja kan Iya. ya, suruh ngelihat. Iya, paling di sana diusir. Nah, tapi ini sudah bocor. Sebenarnya berita ini tuh bocor di mana-mana, sudah bocor. Dan yang membocorkan tuh orang-orang dalam mereka juga. Gitu. Karena tetap ya, yang namanya nurani itu tidak bisa dibohongi. Yang namanya manusia ingin memberikan informasi yang benar pada sesamanya itu tidak pernah bisa ditahan, begitu kan. Jadi sekarang begini aja, ada beberapa orang misalnya orang-orang inilah mata-mata gitu ya, tetap aja dia suka cerita, apalagi di kita kan, yang harusnya menyamar kemana-mana bawa hati ya kelihatan dia intel gitu kan. Nah itu dia tetap dia ingin merasa bahwa dia mengetahui gitu loh, dia ingin dihargai dan dia ingin diakui bahwa dia tahu, dia mengetahui begitu.
Makanya kadang siapa ya dia itu begini. Sini bilang lagi ke orang lain, jangan bilang siapa ya dia itu begini. Terus sampai akhirnya jadi rahasia umum kan. Ini rahasia banget ya buat kamu aja. Iya, kamu jangan bilang-bilang lagi ya. Nanti orang ini bilang lagi karena orang tuh butuh ventilasi. Dia butuh ventilasi. Semua orang pasti gitu, Kang? Iya, rata-rata. Dia butuh ventilasi. Dan dia butuh pengakuan juga bahwa dia tahu kan. Betul. Makanya kalau misalnya di orang-orang di badan intelijen yang benar-benar rahasia, begitu dia membocorkan langsung dibunuh kan. Waduh. Iya, di mafia juga begitu. Dia bocor sedikit, bunuh begitu. Itu kayak mafia gitu kan? Mestinya mungkin tahu, Kang, bahwa manusia butuh ventilasi. Itu ngakalinnya biasanya gimana? Ngakalinnya dengan pembunuhan. Iya. Nggak ada jalan lain kan gitu? Nggak ada jalan lain. Bocor, bunuh begitu kan. Iya. Aduh. You whistleblower, bunuh gitu. You cuak, bunuh gitu kan. Iya. Penuhi apa? Ya. Sok ada lagi. Seru ya, obrolannya jadi kemana-mana. Begitulah obrolan makan lir nih. Nih berikutnya pertanyaan lagi nih. Assalamualaikum Kang Diki, Samprazan. Saya Kang Rahmat dari Kebon Bibit Utara, Bandung. Kang, kalau logam kaiman apa termasuk out of place? Apa zaman sekarang masih ada logam itu? Kalau ada di mana? Terima kasih. Wassalamualaikum. Logam keraiman itu sudah sulit ya sekarang ya. Yang terakhir aja yang di Bukit Tinggi sudah diambilin Belanda, diambilin Jepang tuh. Di Bukit Tinggi ada? Iya, ya yang dibuat samurai yang benar-benar bagus tuh samurainya, yang bisa memotong besi itu dengan mudah. Itu sekarang sudah sangat jarang. Dan kalau misalnya mau dibuat juga sangat susah sekarang itu. Makanya ini sekarang itu sangat sulit. Logam keraiman itu sangat sulit. Sangat sulit. Sangat sulit lah. Jadi kalau misalnya mau dicari juga itu benar-benar susah. Ya. Jadi jangan nyari-nyari lagi lah ya. Jangan nyari-nyari, oke lah. Lagi jadi masalah, Kang. Iya. Iya. Penanya berikut, Kang? Iya. Siap, lanjut. Samprazan Kang Diki, Abdi Lukman di Batu Raja. Tumaros sistem pemerintahan zaman dulu seperti kumaha sampai bisa menggerakkan masyarakat untuk melakukan tugasnya masing-masing, jadi penemu, pencari emas dan lain-lain. Itu bagaimana? Atau pakai kesadaran sendiri atau pakai teknologi tertentu biar pada nurut? Terus mendanainya pakai apa gitu? Apakah sistem pajak dikenal pada zaman dulu? Nuhun. Wah, itu menarik. Nah, itu dia. Banyak nih pertanyaannya nih. Gimana nih? Masyarakat itu kesadaran sendiri atau dikondisikan gitu kan? Terus pendanaannya gimana? Nah, begini. Masyarakat pada masa lalu, pada masa Lemurian ya. Ini pada masa Lemurian nih. Kita bicara tentang Lemurian sajalah, yang jangan terlalu jauh. Itu Lemurian juga soalnya sudah sangat jauh karena dia ibunya Atlantis itu. Iya. Nah, jadi masa Lemurian itu, jadi di sana sudah tidak ada lagi yang namanya kesulitan karena semua madani. Di suatu masyarakat yang madani, satu orang manusia itu sudah bisa memimpin dirinya sendiri dengan baik dan benar, dan dia sudah tahu apa tugasnya di planet bumi. Sehingga ada yang tugasnya A, tugasnya B, tugasnya C, itu mereka sudah terakumulasi. Jadi sudah sudah tertugaskan masing-masing, sudah sadar gitu. Oh, saya bisanya ini nih. Nah, fungsinya dari seorang itu ada yang namanya prodimar namanya itu. Prodimar itu adalah bagaimana cara mengeksplor kemampuan seseorang. Dan nanti kelihatan dari sana dia A, dia B, dia C. Nah, semuanya itu diarahkan langsung terspesialisasi. Jadi misalnya ada satu kelompok A yang tugasnya ada bercocok tanam aja semua gitu. Dan memang spesialisasinya di sana, naluri bercocok tanam itu luar biasa sehingga bisa menghasilkan pangan yang sangat baik. Gitu tidak kan saling iri, Kang ya? Orang tidak ada. Seperti semut lah. Semut masing-masing sudah ada tugasnya, lebah masing-masing sudah ada tugasnya. Nah, jadi pemimpin itu hanya koordinator saja. Hanya mengkoordinasi. Dan di sana dia tidak jadi pemimpin juga. Hanya orang yang dituakan dan mengkoordinasi semuanya. Semuanya masing-masing sudah punya tugas masing-masing. Si A, si B, si C dan sebagainya itu kalau misalnya bareng-bareng ya bareng-bareng sama-sama gitu kan, bekerja sama. Jadi tidak ada persaingan, yang ada kerjasama. Nah, di kita itu sekarang dibuat persaingan-persaingan biar tidak ada persatuan. Tidak bersatu, yang muncul adalah kaum-kaum yang lebih kuat, begitu kan ya? Jadi kolaborasi itu aneh, kompetisi itu wajar gitu ya? Iya. Zaman sekarang itu begitu. Padahal kalau zaman dulu kompetisi itu aneh, kolaborasi itu wajar. Oh gitu. Iya. Sekarang kita tuh dibalik. Orang yang berbeda-beda bersatu, aneh gitu kan? Iya. Gitu tuh, kok bisa begitu? Iya. Kalau
bersaing itu baru benar kayaknya. Nah, sekarang tuh seperti itu. Kolaborasi dengan tugasnya masing-masing, Kang. Iya. Cara cari tahunya gimana, Kang? Nah, tugas saya apa, tugas teman saya? Nah, tugas Prodimar itu di sana. Oke. Tugas Prodimar dan tugas orang profiler. Tugas orang profiler itu dia melihat si anak ini di mana dan apa kemampuannya. Jadi itu yang sulitnya. Itu yang sulitnya. Makanya sekarang kita sedang membuat profiler ini. Bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, gitu kan? Bukan 3 tambah 3 sama dengan 6, bukan begitu. Tapi seorang profiler itu mengajarkan anak tuh jadi dirinya sendiri. Kamu jadi begini ya. Kamu coba, kamu sekarang seperti apa dan sebagainya. Kalau si anak itu bingung, si profiler itu membantu biar si anak itu tidak bingung. Nah, di sana fungsinya profiler dan di sana tugasnya seorang profiler menemukan si anak ini menjadi apa. Jadi tidak ada guru. Zaman dulu tuh tidak ada yang namanya guru, yang ada profiler. Nah, profiler ini yang dia bertugas untuk mencetak orang-orang yang berguna. Tidak dibuat saingan di sana, tuh dibuatnya kerjasama. Kerjasama antara A, B, C. Lihat saja sebuah bangunan tidak akan jadi bangunan kalau tidak ada kerjasama antara semen, antara bata, antara batu, antara kayu, begitu kan ya? Kapur dan sebagainya, antara besi, semuanya bekerja sama. Akhirnya jadi bangunan. Nah, kita tidak belajar dari sesuatu yang kita lihat sehari-hari, gitu kan? Ini malah disaingin gitu. Oh, lihat tuh si Batama tuh gini. Atau Bata pengen menonjolkan diri luar gitu. biar gaya gitu. Lihat nih, kalau tidak ada saya mah tidak akan jadi bangunan. Gitu. Berarti jadi penemu tuh bukan karena teknologi, jadi penurut kan ditanya tadi. Jadi penurut tuh bukan karena teknologi tertentu ya, tapi karena memang sudah kesadaran sendiri gitu, Kang ya. Dan mereka tidak menurut kok. Menurut siapa? Menurutnya pada Sang Maha Pencipta. Oh iya. Jadi gitu ya, Kang nanya ya. Menurut pada Yang Maha Pencipta. Iya, menurutnya pada Sang Maha Pencipta, bukan pada sesama manusia. Karena sesama manusia adalah sarana untuk beribadah. Sesama manusia adalah mereka sarana untuk bekerja sama untuk membangun, begitu kan? Untuk sama-sama menciptakan yang namanya kemakmuran. Makanya namanya lemuria. Lemuru atau banyaklah istilah-istilah tentang itu, yang namanya kemakmuran bersama-sama. Berarti pelajaran dari masa lalu hubungan dengan Sang Maha Pencipta itu berimbas pada hubungan dengan sesama manusia ya. Iyalah. Itu ya. Iya. Pelajaran. Karena Sang Maha Pencipta pun menyuruh kita berbuat baik pada sesama manusia kan. Yang ditanyakan nanti amal ya. Iya. Amal yang ditanyanya. Amal perbuatannya, amal pada sesama manusianya, bagaimana dan sebagainya. Yang ditanya itu adalah amalnya. Nah, ini yang penting. Karena bagaimanapun juga ini sudah hilang sekarang. Dan ketika kita mencoba membangkitkan lagi, nah itu kan gimana, Kang? Bangkitkan. Nah, kita mencoba membangkitkan lagi, langsung dihujat di mana-mana kan. Oke, Kang, tadi ada satu pertanyaan yang belum dijawab. Nah, untuk pendanaan itunya gimana, Kang? Program-programnya, kegiatan mereka di masa lalu, apakah sistem pajak dikenal? Mereka mendanainya bagaimana gitu? Apa U2? Ada PPN gitu, Kang? Ya, semuanya juga berkolaborasi. Namanya berkolaborasi. Pertama, kalau tidak ada saingan, berarti semua bekerja ya. Nah, si A bisa bikin apa, si B bikin apa, C bikin apa, semuanya itu didedikasikan untuk umat, begitu loh. Kalau untuk diri sendiri mah semua sudah terpenuhi, butuh apa, pengennya apa, semuanya sudah sama kok, semua sudah punya TV misalnya begitu ya. Semuanya sudah punya rumah, semuanya sudah itu kan, itu. Sok Anda boleh punya mobil banyak, tidak ada makanan mah paeh anggar gitu ta. Kebutuhan dasar, Kang ya. Iya. Jadi yang pertama itu kebutuhan dasarnya dulu, sandang, pangan, papan dulu. Terpenuhi ya. Kalau itu semua sudah terpenuhi, kebutuhan-kebutuhan seperti rekreasi mah itu tidak sulit. Ya sekarang kayak gadget ini kan sebenarnya untuk rekreasi itu. Untuk berkomunikasi itu kan rekreasi sebetulnya, kesenangan kan? Iya, kita ngobrol, bisa ngobrol jauh-jauh, ngobrol juga bayar. Iya. Kalau dulu kan ada gadgetnya yang ditempelkan di kepala, namanya ada kodeknya, itu lewat tengkorak itu, tempelkannya di tengkorak. Ada implannya. Jadi enak dulu mah, tidak perlu bayar pulsa, dipantulkannya lewat ionosfer langsung gitu kan. Karena tiap otak tuh punya frekuensi masing-masing. Jadi kayak handphone lah, punya frekuensi masing-masing, punya nomor masing-masing kan. Nah, tiap otak pun punya frekuensi masing-masing dan itu sudah terdaftar. Jadi enak dulu mah. Unik gitu ya. Iya. Jadi
beda lah masa lalu tuh. Apakah sekarang bisa buat semacam bisa? Kalau mau berjuang lagi, setiap orang mengenali karakter dirinya masing-masing itu gimana, Kang? Ya itu dia satu persatu. Satu persatu. Karena bagaimanapun juga nanti seorang kalau misal seorang profiler itu dia harus bisa kemana-mana. Dan seorang profiler pun khusus ya. Tidak bisa dia ahli emas jadi profiler belum tentu. Oke. Iya. Karena khusus. Jadi harus tahu diri istilahnya nalipak maneh gitu ya. Tahu diri masing-masing itu, masing-masing punya tugas masing-masing. Jangan sampai di ahli emas pengen jadi profiler juga karena enak gak capek. Enggak. Karena dia semangat, ahli emas itu dengan semangat dan dengan dia mencintai pekerjaannya dengan baik begitu kan. Ya sekarang ginilah pelukis ya. Dia kan seneng tuh ngelukis, hobi. Betul. Nah dia juga hobi ngutak-ngatik emas. Nah, misalnya sekarang kita jadi guru karena kepaksa, misal gitunya tidak ada pilihan lain. Ada pilihan lowongan yang menerima kita. Nah, kalau misalnya enggak begitu, berarti alhamdulillah, begitu kan? Berarti kita senang ngajarin orang. Betul. Nah, seharusnya jangan ngajarin orang, memberi contoh pada orang lain itu. Iya. Karena seorang profiler itu adalah teladan. Tapi seorang profiler dia harus menguasai semua ilmu itu semua. Dia harus menguasai ilmu emas, menguasai ilmu untuk membuat bangunan, dia menguasai ilmu bahasa, dia menguasai renang, dia menguasai macam. Ya jadi zaman dulu juga ada orang-orang yang ahli berenang. Ahli berenang, dia ahli menyelam untuk mendapatkan segala sesuatu yang ada di dalam. Tadi Kang, punten di garis bawahi untuk tahu tugas setiap manusia, Kang tadi mengatakan ada semangat melakukan sesuatu gitu Kang ya. Semangat melakukan sesuatu terus semangat, Nah, jadi segitu cukup. Nah, segitu semangatnya cukup. Gitu Kang ya. Yang ada kata kuncinya semangat dan ada passion tersendiri buat melakukan hal itu terus Kang. Iya, semangat itu kan jadi passion. Passion itu kan jadi semangat nanti. Karena ada nafsnya di sana, nafs untuk itu. Nafs yang terberkati kan itu ya. Oh, dari Tuhan emang. Iya, kan ada nafsu-nafsu yang diberkahi. Ya? Iya. Jadi itu nafsu yang diberkahi, nafsu untuk memakmurkan umat, nafsu untuk berbuat kebaikan, nafsu untuk membuat umat ini menjadi luar biasa dan mumpuni, madani begitu kan. Nah itu nafsu-nafsu yang diberkahi. Jadi kita ada nafs, ada semangat, ada passion untuk melakukan hal tersebut dan kita mencintai apa yang kita lakukan itu, kita menyukai begitu kan ya. Hobi kita gitu. Seperti ada orang hobi main skateboard gitu kan ya. Belum tentu dia hobi seterusnya. Itu hanya kesenangan begitu dia mulai kerja. Tapi kan ada juga atlet skateboard. Dia bisa menghasilkan dari itu kan, dari skateboardnya. Dan dia akan mengasah terus kemampuannya gitu kan. Semangatnya konsisten. Semangat. Kan? Tapi bukan kita sekarang skateboard untuk hiburan. Tapi zaman dulu untuk ada orang-orang yang memang peselancar itu. Peselancar itu dia cari sesuatu di gunung-gunung begitu kan. Mencari sesuatu di medan-medan yang sulit. Ada itu. Kang, jadi kepikiran Kang, jadi setiap anak dititipkan kepada orang tuanya sama Tuhan Kang. Terus yang bertugas harusnya mendidik anak adalah orang tuanya. Apakah itu berarti setiap orang tua harusnya menjadi seorang profiler Kang? Memang orang tua itu harus jadi profiler kan? Di kita kan mulai dilatih orang tua untuk menjadi profiler. Semua orang tua di kita itu apabila yang sekolah anak menyekolahkan anaknya jadi prodigi, itu dilatih semua jadi profiler. Jadi harus mengerti anaknya seperti apa, maunya seperti apa. Jangan memaksakan keinginan pada anak dan sebagainya. Jadi jangan sampai anak itu dibuat sesuai dengan fantasinya. Kan sekarang anak-anak dibuat sesuai dengan fantasi mereka kan. Banyak sekali orang tua seperti itu. Jadi dia harus begini, dia harus begitu. Akhirnya yang korban anak kan. Keinginan tidak tercapai orang tua Kang ya. Iya, yang jadi korban anaknya. Jadi dibentuk sesuai dengan fantasi dari orang tuanya. Nah ini bahaya, kasihan ke anaknya kan. Terus ada lagi pertanyaan? Ada lagi. Ini dari Bapak Toto di Jakarta. Pertanyaan, Kang, yang memasang dorpal siapa dan kapan pertama memasangnya dan terakhir dipasang dan di mana saja? Perasaan itu kemarin sudah dibahas ya. Tapi masih butuh jawaban. Ya sudah saya jawab. Yang memasang itu kaum Lemurian. Kaum Lemurian. Tapi sebelumnya ada lagi yang dorpal yang lebih besar itu ada kaum-kaum yang sebelumnya juga ada. Tapi yang jelas yang di Nusantara itu yang memasang itu kaum Lemurian. Nah ini buku tentang Lemurian ini itu banyak sekali di luar negeri, tapi di Indonesia kurang dan jarang.
Karena mereka ingin menghilangkan jejak-jejak tentang Lemurian itu. Akhirnya yang banyak beredar itu tentang Atlantis. Tapi tidak ada masalah lah. Kita akan mempelajari sejak kapan Atlantis itu memasuki kita dan sejak kapan Lemurian. Kita tidak membahas tentang bagaimana cara mereka memasuki kita. Jadi inilah, karena itu terlalu kompleks gitu. Jadi ceritanya nanti habis sendiri di sana. Ini out of place artefak saja ini masih banyak nih yang harus kita bahas gitu kan. Mau bahas itu dulu boleh Kak? Ya, enggak apa-apa, pertanyaan aja, pertanyaan enggak apa-apa, mengalir. Ya. Oh ya. Apa berarti yang tempat masih sering gempa itu dorpalnya tidak bekerja dengan baik Kang? Gitu. Seperti itu Kang? Atau dibuat ya gempanya ya? Bisa jadi itu Kang ya? Ya, misalnya sekarang kan ada bom yang namanya bom tsunami, itu ada yang dilarang oleh PBB. Tapi tetap aja masih dijalankan. Nah, kita tidak perlu ngasih tahu lah contohnya di mana saja, yang jelas negara juga tahu di mana itu yang pernah dicoba. Nah, itu terus ada lagi semua HAARP yang namanya HAARP. Itu bisa itu membuat bencana-bencana alam bisa. Dan itu bisa tercounter. Sebenarnya bisa tercounter, Dorval bisa tercounter. Dan tidak menjadi jauh lebih parah lah, enggak lah. Kecuali kalau banjir ya, urusan banjir itu memang bukan Dorval urusannya. Itu urusannya biopori itu. Bukan, itu mau urusan Pemda gitu. Nah, terus di sini ada yang aneh lagi nih, ada yang istimewa. Pernah dengar ini peta ini Piri Reis? Apa tuh Kang? Jadi pada tahun 29 sekelompok ahli sejarah menemukan sebuah peta mentakjubkan terlukis di atas kulit gazelle. Penelitian yang dilakukan kemudian menunjukkan bahwa peta itu adalah dokumen asli yang digambar pada tahun 1513 oleh Piri Reis, seorang laksamana dari Angkatan Laut Turki pada waktu itu. Laksamana Piri Reis adalah seorang yang sangat menyukai kartografi atau ilmu menggambar-gambar peta ya. Dan dengan pangkatnya yang tinggi maka dia bisa mendapatkan akses Imperial Library. Nah, beliau mengumpulkan data-data di banyak sekali peta-peta yang terdahulu dan bahkan beberapa di antara sumbernya berasal di 4 abad sebelum Masehi. Nah, dia gambar ini, tapi ini yang anehnya, ini sampai ujung ke ujung, ini lengkap nih peta udara ini. Seperti foto udara. Iya, Google Map gitu. Iya, masalahnya seperti Google Map ya. Nah, masalahnya dia dapat informasi pemetaan dari udara ini dari siapa begitu kan? Dari mana? Dan kemudian dia dapat seperti Antartika juga dia nyampe ke sana. Itu petanya itu ada sampai Antartika loh. Ada foto udaranya. Iya, ada foto udaranya dan peta ini peta foto udara. Dia anak mana gitu Kang? Itu gimana? Nah, siapa yang memberikan informasi pada dia? Karena dia sendiri pelaut kan? Iya. Pelaut, bukan pewimana. Berarti jelas ada artefak-artefak yang tentang penglihatan dari udara. Dan dia percaya pada artefak tersebut lalu dia menulisnya di dalam kain itu, kulit itu. Di suatu tempat mungkin pernah melihat artefak itu dan dia salin gitu ya, dia copy. Dan dia kan hobinya mengumpulkan peta-peta. Penjelajah peta-peta, berkepentingan. Iya, berkepentingan karena dia laksamana kan. Iya. Dia admiral. Nah, kemudian dia sendiri akhirnya membuat peta-peta yang globalnya, kayak Google Map-nya gitu kan. Iya. Nah, dia langsung memenuhi kebutuhan akan layarannya. Dia sendiri belum bisa bikin gimana dia terbang ke atas, enggak lah. Oh Kang, itu pakai balon udara. Enggak akan sedetail gitu balon udara mah begitu ya. Betul. Nah, perlu selama apa di udara dan sedetail apa. Can bitu kalau ketabrak mana. Manuk bitu, kempes. Iya. Nah, ini banyak ya out of place artefak itu sebetulnya banyak sekali. Nah, belum ini Saksai Huaman. Apa itu? Nah, lagi tuh Kang. Nah, ini Saksai Huaman tuh jadi batuan yang bersusun di sekitar Peru, di sana juga Saksai Huaman. Amerika Selatan lagi. Dia ada situs megalitik. Nah, ada batu yang tersusun. Sebetulnya Saksai Huaman itu bisa ini ya. Ada bahasa Lemurian. Artinya begini. Saya dan Waman. Jadi Saksai itu dia menggantungkan dan Waman itu batuan. Jadi penyusunan batuan-batuan yang dikan oleh bangsa Lemurian. Jadi Saksaya, Waman. Jadi mungkin ini bisa diambil dari bahasa Lemurian. Karena orang-orang Lemurian kan banyak yang Inka yang ke sana ya. Inka itu kan para pencari emas yang menjelajah gitu kan. Nama para pencari emas yang pergi untuk mencari emas. KW3 di Aldarat.
Nah di sana mereka suka menyusun batuan seperti itu. Suka jadi suka mereka itu membunuh waktu, ya. Mengisi waktu luang dengan membuat bangunan-bangunan besar. Dan dengan menyusun batuan seperti itu. Jadi namanya saksaya waman. Saksaya waman itu batu. Kalau keraiman logam. Nah, jadi mereka bisa menyusun itu. Saksai waman. Nah, dia banyak lah, tapi satu batu aja itu bisa 300 ton kan beratnya. 300 ton satu batu ya. Satu batu itu bisa sampai 300 ton, tapi ternyata di kita juga ada di Ranca Buaya. Kemarin kita mendapatkan batu seperti itu di Garut Selatan. Betul. Nah, ternyata dan memang itu lihat aja antara orang Garut dan orang Mayan itu sama, dengan kita itu sama. Fisiknya sama. Sama secara fisikly sama. Harideng dia orang gitu, bukan hidungnya sawo matang lah, sawo matang. Kalau tidak mau dikatakan sawo busuk gitu. Karena sesama tropis gitu. Iya. Nah, karena memang lingkungannya juga sama. Nah, jadi kita ke sana, kemudian di sana tuh menangkar dan sebagainya, menangkar amurca tadi. Makanya amurca Amerika gitu kan dekat-dekat ya. Oke. Udah lama kan Akang membahas tentang amurca itu udah lama sekali. Nah ini Saksai Waman tuh ada yang mengatakan bahwa ini juga benteng gitu ya, silahkan saja. Tapi benteng untuk apa gitu kan? Mereka tuh tidak perlu apapun kok gitu kan. Dan itu besar-besar sekali. Nah ini mereka menyusun ini tuh memang ada, mereka juga suka sekali seni ya. Suka sekali seni dan sebagainya. Dia menyalurkan kreativitas dan keindahan aja. Iya. Dan mereka juga tenaganya kan besar-besar tuh. Iya. Oh ini mirip yang batu yang Akang naiki sama Kang Noviar di Ranca Buaya. Iya, itu. Ya, tapi memang ada yang curiga, Kang Ilma curiganya itu dari ini, katanya dari bentukan alam ya silahkan. Tapi yang jelas di dalam laut itu banyak sekali itu. Masih banyak di dalam laut Ranca Buaya itu sendiri, di Garut Selatan sendiri, dalam lautnya itu banyak sekali bangunan-bangunan yang belum tereksplor gitu kan. Kayaknya tempat sembunyi lobster malah di situ. Kan orang-orang tukang lobster itu yang suka menyelam itu, yang suka melihatnya itu ya. Ada tiang gede dan sebagainya, mereka sendiri yang melihat itu, yang laporan pada kita. Nah, terus ada lagi pertanyaan? Pertanyaan ada. Oke, ini Samprazan Kang Diki. Rampiaza. An Agung Lemurian di Bekasi. Kira-kira baterai yang ada saat ini, misalkan baterai HP atau laptop dan alat elektronik lainnya, kalau mau dimodif jadi baterai yang unlimited energi, bisa nggak ya Kang? Bisa. Mau dong bocorannya? Nuhun. Bisa banget. Cuma mau bocorannya gampang dibocorin mah, tapi mau nggak bikinnya gitu kan? Gitu. Ya kan, soalnya rata-rata suka pada males ini tuh, dibocorkan tapi hanya jadi referensi aja, hanya jadi koleksi saja mah, bikinnya mah suka pada males-males. Oh gitu. Ya lihat aja, paling 1-2 orang yang kena gitu kan. Ya. Seperti Akang waktu itu mencontohkan membuat bahan bakar air. Itu juga cuma satu yang bikin akhirnya, itu yang mau bikin TA. Yang bikin tugas akhir TA. Nah, itu juga itu juga akhirnya dia nggak bisa bikin sendiri, akhirnya disuplai aja semuanya gitu kan. Gitu ya. Bahan-bahannya disuplai, nih bawa nih, sudah sana pakai gitu kan. Akhirnya dapat bagus dia. Penguji aja mungkin kaget Kang ya. Ya kan keahliannya begitu kan. Penguji sekarang mah. Kaget, bingung, ngerti gitu. Nah, akhirnya nggak betul dengan judul itu tuh nggak boleh karena dia ngerti. Oh ya nggak bisa ngejelasin dia sendiri. Ya itulah. Jadi banyak sekali ini sekarang itu banyak sekali pemberangusan pendapat di negara demokrasi. Iya ironi ya. Katanya demokrasi sama gitu. Gelombang. Tersambung ke tengkoraknya. Nah sekarang begini. Sekarang kan waktunya sudah 9.45 nih. Kita udah lebih 45 menit nih gitu kan. Gak kerasa kita sudah hampir 2 jam kita berbicara. Dan kelihatannya kita nambah terus ya. Tadinya 1 jam, terus nambah 13 menit, tambah setengah jam. Sekarang nambah 45 menit, lama-lama jadi 2 jam nih acara. Tapi gak apa-apa lah, gak apa-apa. Yang jelas kita akan terus berusaha memberikan informasi. Dan tidak apa-apa pula orang menganggap ini hoax dan sebagainya. Karena bagaimanapun juga orang punya hak untuk percaya dan orang punya hak untuk tidak percaya. Sebagaimana orang boleh tidak mempercayai adanya oksigen, begitu kan. Sebagaimana orang boleh tidak mempercayai adanya Tuhan dan sebagainya. Silahkan tuh haknya masing-masing. Tapi yang jelas kita tidak akan berhenti untuk eksplorasi. Kita tidak akan berhenti untuk menggali. Dan kita tidak akan berhenti untuk berkreasi. Yang jelas semuanya ini adalah untuk kita bersama.
Kita akan membuat apa yang sudah kita teliti, kita telusuri, dan kita nalari, dan kemudian kita ketahui adalah untuk kepentingan bersama juga. Jadi semua yang kita lakukan ini insya Allah dan nanti ada hasilnya. Jadi untuk sementara pertemuan kita di streaming ini kita cukupkan dulu sampai jam sekian, jam sekarang. Waktu Indonesia bagian Raja Mantri Kulon nomor 14. Nah, mudah-mudahan besok atau nanti hari Senin atau mungkin lusanya lagi atau ini nanti kita umumkan lagi. Tunggu saja pengumuman dari kita. Kapan kita akan streaming, kapan kita akan kalau istilah mengudara, karena kita tidak mengudara ya, karena ini streaming. Menginternet kan? Iya, menginternet. Kapan kita ada ini, tunggu saja pengumumannya. Bisa di FB atau bisa di, kalau misalnya ikutan grup itu di grup-grup yang ada kitanya. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan berdiskusi lagi, dan nanti kita akan mungkin kita akan ajak narasumber-narasumber yang lain ya, yang dari masyarakat-masyarakat lain, dan kita akan mencoba pertemukan pendapatnya di sini. Baik, kalau begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samprazan, dan mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa.